Gofar Madasokin. Wah, balik lagi di bareng ngobrol bareng Raja Rimba. Di sini gue gak sendiri. Gue bersama teman lama di sini ada Solja Disokin. Solja. Hey, what's up? Selamat malam. Kita lagi ada di Joglobir, daerah Kemang ya. Sebelah Jeruk Purut, Kemang nih, tukang Kemang nih. Kemang. Nah, buat teman-teman yang di luar sana, Soljalisius kalau mau. Wih, Soljalisius. Solja Mania. Sobat Solja. Sobat Solja. SS. Ya. Solja mania kadang-kadang. Solja Mania, silakan untuk mau di depan biar nggak anggap aja lagi nggak syuting gitu, jadi biar kita akrab dan friendly gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau mau nonton di situ juga nggak apa-apa, bebas saja ya. Bilangnya apa? Berada Solja. Berada Solja. Berada Solja. Ada Danar, ada Said, ada David, ada Renat. Tepuk tangan buat Solja dong. Good. Terima kasih. Thank you. Gue kenal band ini udah lama sebenarnya, dari zamannya namanya Arigato. Betul. Betul. Iya. In the Hoy di Teluk Bayur. Kalau tahu lagu itu ketahuan deh umurnya ya. Gue kenal Gopar udah lama. Gue pernah Dimana? tidur bareng sama Gopar. Bener. Widih, tidur bareng. Bener. Asli. Bener, Di bener. pelataran 21. Iya bener. Gimana Di pelataran, cerita? di pelataran. Gimana bisa pelataran 21? Iya. Gopar ceritain lo temenan sama Vino sih. Iya. Jadi gue temenan, jadi kenal-kenal gitu kan. Ah. Dia suka nongkrong di mana dulu? Taman Suropati. Tamsur, Suropati. Ya, akhirnya kemalaman dan memang kita nongkrong. Iya. Akhirnya kita Habis ada acara ya di KJ ya? betul. Akhirnya kita healing di pelataran parkiran ya. Iya. Oh, kok emang konsepnya healing ya di Iya, pelataran Cikin itu. Cikini ya. Kita emang dari dulu emang konsepnya alam. Oke, iya. Tapi alamnya pada saat itu lebih ke jalanan ya. Dibilangnya apa dulu? Nyetrit. Lu yang ditreat sama Vino. Pakai celana skinny gitu-gitu Iya, ya. Iya. Pakai Yoi. boots ya. Kasih mata gua. Iya, kalau gue pakai celana skinny kayak logo Michelin sekarang. Udah nggak memungkinkan. Udah nggak memungkinkan sekarang. Udah nggak memungkinkan. Zamannya Arigato, gue inget banget zaman-zamannya pensi, Crazy Cars, PL, Fair. Ini salah satu band yang merajai nih. Arigato ini. Iya. Ya enggak? Dulu zamannya lu inget gak sih? Ada dua kubu zaman itu. Pensinya lagi banyak maraknya ska sama R&B kayak apa namanya? T5. Iya, T5. Wong Pitu. Iya, Wong Pitu. Iya, Ada lagi yang ska gitu kan. Iya. Tapi dimulainya sih yang pertama ska dulu nih. Itu Iya. Indiska, acaranya kan dulu gabung-gabungan kan, Yoi. modelnya Par. Jadi Pangska, ada. Yoi. Jadi ganti-gantian habis anak Indis main-mainan anduk tuh kan? Iya. Iya kayak gitu. Iya, Iya bener. Baby, ingat lagunya. Nenet. Kebangsaan. Kayak gitu. Gila tuh zamannya poster kafe. Gila. Ini salah satu band yang wah ini keren banget nih, karena menurut gua Arigato saat itu tuh bisa dibilang apa ya, memberi warna baru sama musik ska di Indonesia. Tapi lu merasakan nggak sih pada saat itu tuh kan ska akhirnya jadi mainstream? Ya, lu merasa gundah gulana atau seneng? Mixed feelings kalau kata anak sekarang mah, bercampur aduk Iya. gitu. Tapi sebenarnya blessing in this guys ya, Iya. maksudnya di satu sisi kan dengan dia katakanlah lebih meluas lah ya exposure-nya ke seluruh wilayah di Indonesia, kan artinya berarti pemain-pemain di musik ini bisa punya kesempatan lebih besar juga dong menjangkau halayak ya. Ya. Ya sebenarnya gitu juga sih di satu sisi, tapi ya di satu sisi kadang-kadang juga kayak yang aduh gimana nih, karena bingung juga ya Bu ya, kayaknya orang-orang tuh geli dulu tuh. Yang tiba-tiba banyak seleb-seleb pogo gitu ya. Iya, Yang nggak, geli. maksudnya Pakai koper presiden. Iya. Sama Bretel kan? Bretel. Iya, tapi Ada tetap dua kubu pakai tuh. gesper. Ada dua kubu tuh, yang Bretel dan koper sama baju Hawaii. baju Iya. Hawaii, nah Ada dua itu kubu. dia. Ska aja terbagi dua kubu tuh. Betul. Itu mirip sama waktu musim baju barong ya. Nah, kalau anak lagi baju barong. Yoi. Baju barong celana gemes. Aduh. Pernah lihat nggak lah? Pernah lihat nggak? Pernah, iya lagi baju barong. Tapi itu kan Solja terbentuk 98 ya? Soldanya ya, Arigato Soljanya ya. 2004, Oh, Arigatonya 98. Arigato 98, oke.
berubah nama nih jadi Iya. jadi Jadi Soulja Soulja, gitu iya, kan. 2004 Tapi gue ingat lu pernah ikut kompilasi Asian Ska Foundation. Foundation, iya betul. Gila di Jepang ya? Itu Jepang Jepang sama ya? label Jepang, ya. Gokil. Itu kita diajakin sama Diajakin sama Heru, sama Segido. Cegido. Oh, ya, sama sama Segido. Cegido. Sama- Iya, jadi Oke. Debut juga ya waktu itu ya. Ya. debut enggak deh kayaknya deh. Alaska ya, Alas- pokoknya apa sih ada Apollo band Jogja, 10, Alas Apollo 10, Kaki, ya. Alaska. Ada band Jogja, Band Jogja. ada Shaggy Dog pasti, siapa lagi Jakarta Tip X ya kalau nggak salah. Oke. Ada beberapa sama gabungan band-band Asia lainnya deh. Lo inget gak sih zaman-zaman ska dulu di poster ada kata-kata disematkan ska di tengah-tengah atau di akhir kayak semang ska. Woi. Loh, ketupat Arigato sayur. Nama lu Arigato pikir tuh kenapa ada. Arigato apa? namanya? Arigato Kasih tahu, David. Arigato gozaimasu. Iya. Nah, lu pikir kenapa namanya Lo kalau Arigato? punya stiker pertamanya Arigato, itu ada tulisannya Betul, Arigato Arigato gozaimasu. gozaimasu. Aduh. Belakangnya masih gitu nggak gitu. Nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu ya. Oke. Demi apa yang belakangnya Ska ya, Iya, gitu iya. waktu itu. Iya. Oh ini aja, karena kan kita waktu, sebenarnya nama itu kan terbentuk nggak sengaja gitu loh, Far. Iya, Jadi iya. kita mau, ya zaman dulu kan kalau mau ada acara, kita seleksi ya. Iya, iya. Jadi kita udah latihan-latihan nggak punya nama band. Mau seleksi nih, ikut seleksi di Pondok Bambu. Ih nama band kita apa ya? Nama Apa bandnya prima itu? apa nama? Acara nama prima itu stu- buat. 76 atau 78 gitu. Nama studionya 78. Acaranya di M Club. di M Club. Oh Dem. anjir, M Club tua. Tua sekali kalian. M Club tuh zaman M Caranya Club. di M Club, Iya. kita seleksi nggak punya nama band. Apa ya, karena semua tren namanya gitu belakangnya ska. So, temen gue nyeletuk doang, arigato gozaimasu Ska. Oh yaudah itu aja gitu. Lo harus tahu nama band gue sebelumnya. Apaan? Lebih hancur, skanya tuh lebih hancur. Apaan? Maksa banget. Apaan? Nama band kan Pompa Air. Iya. Kan gak ada skanya tuh. Iya. Tapi di bawahnya ditulisin bawahnya Skanyo. Iya. Ah, di geng-gengannya dia Karena tuh harus ada. Ada tulisannya Skanyo. Skanyo. Pompa air skanyo. Yang kalau macet dipancing air. Ya, itu temennya anak ketupat sekayur dia. Wah, ketupat sayur bener. Gue mah ketupat temen- juga dulu. Oh, lu di ketupat sayur juga? Bantuin lah. Oh, bantuin. Ah. Itu gue sering lihat beberapa kali lah ketupat sayur di poster. Tenar lah pada masa. Iya, bawain Marlboro tapi theme songnya Marlboro tapi diskain. Iya enggak? Bener gak ya? Iya. Tapi zaman-zaman itu menyenangkan sekali ya. Sama bener. Zaman itu kebanyakan orang itu memilih nama band ketika mau seleksi atau lagi mau latihan suruh nulis di whiteboard. Namanya apa ya? Iya, namanya apa? Benar. Ini aja. Terus diukir-ukir biar beda sendiri. Iya, bener ya. Iya, biasanya gitu menentukan nama band pada saat itu ya. Tapi Arigato berubah jadi Soulja. Kenapa nggak Arigato aja sih, keren tau? Gomaiska. Ya gini loh permasalahannya. Dandar mana? Pak. Dandar Arigato Gomaiska itu loh. Orang dari arigato gozaimasu jadi arigato doang kan Iya. panjang juga ya gozaimasu Iya, ribet. iya. Arigato. Cuma kemudian hari timbullah Datanglah Said. ya dan musim band-band itu mainin lagu anime. Ingat gak lo zaman-zaman itu? Oh iya. Bawain lagunya Sensei. J-pop gitu ya. J-pop. Ya, Iya. J-rock J-rock, kan iya. itulah. Iya. Jadi tiap ada denger nama band lo apa? Arigato. Oh yang mainin band musik itu ya Oh, gitu kan. Karena ini namanya Clark so and Seal ya, Japanese. gitu. Iya. Kalian wibu pada sebelum zaman wibu ya. Padahal belum wibu. Wibunya baru gue gitu. Udah wibu duluan akhirnya ya udah ganti nama aja lah biar orang tuh kalau denger namanya sekali langsung relate dengan oh musiknya kira-kira ini Oke, gitu. Nggak perlu oke. nanya yang bawain lagu itu ya bawain Iya, lagu itu gitu. iya. Akhirnya pilih Merip- Soulja. nama akhirnya kalian memilih nama yang merepresent genre kalian. Ya kurang Oke. lebih begitu. Dan Dulu ada- merepresent mimpi juga. Betul. Ada juga namanya Tosca, tau nggak Tosca? Ian. Ska, iya. Ade Wiartoyo. Dulu ada namanya On Fridays. Apa? Jadi yang bawain Say Ferris tuh dulu ada Arigato, Ada ada Tosca, ada Ya. On Fridays namanya. On Fridays? On Oh, oke. Oh, lu dulu emang Severis juga bawain Ya. ya? Oke. Mungkin nanya sama Renat kali ini, kebentuknya Arigato gimana Nat dulu Nat? Coba Nat. Renat. Pas nanyanya ke dia. Ya pas nanyanya sama dia. Iya. Dia lagi iseng aja. Jadi kita kan kuliahnya di UI nih. Hah, lu UI semua? Kita UI semua dulu. Dia doang ya, dia doang. Terus ada Lu jeda. UI kan? Indonesia Esa Unggul ya? Gua Oh, mantan enggak UI. mantan UI. Universitas IKIP. UI, sebelahnya. Mantan UI.
Tahun berapa tuh? Dari 98 kita satu kampus, satu kelas. Terus ada jeda mata kuliah gitu 3 jam, 3 jam ngapain ya? Latihan. Latihan, terus gue tadinya main gitar, bego main gitar, gue main keyboard, jelek juga lah, tukar-tukaran semuanya. Kita semua mainnya jelek ya gitu. Kita nyanyi juga nggak becus, wah cari vokalis deh, ketemu dia nih, dia aja deh yang nyanyi. Terus gue bilang kalau dia yang nyanyi, gue main bass aja deh gitu-gitu. Terus tadinya salah-salah doang latihan di tempat saudaranya dia. Terus habis itu gue bilang, lu aja jadi penyanyi, kita bandnya jelek. Kalau nggak ada vokalis yang bagus, jualannya apa ya? Tadinya gitu. Mereka bandnya bawain ini, gue belum masuk, mereka doang. Oh bukan ska dulu? Indies, campur lah. Inspire karpet. Gini. Iya. Lu tas lu pakai botol infus gitu gak sih? Jaman-jaman. Bener gak? Iya bener gak? Iya. Ya awal campur-campur, jadi kalau gua main keyboard gua bawanya Inspire Carpet gitu. Kalau gua main gitar gua bawanya Smashing Pumpkins. Tuh asal-asalan aja, namanya juga nunggu kuliah asal-asalan. Terus nggak niat serius ngeband, emang cuman intersession antara kelas aja. Oke. Pakai gelang ini rumah sakit juga dulu. Terus di spidol nama band kita di sini. Wih, gak gitu ya? Enggak gitu. Oh tapi macam-macam lah ya enggak? Macam-macam. Dulu bilangnya indie, sekarang mungkin indie pop bilang ya? Ya nggak sih? Britpop. Oh iya Britpop sekarang. Sekarang mulai lagi tuh ada yang spesialis Oasis lah, ada spesialis Blur, udah mulai ada lagi sih. Mulai ada lagi. Karena zaman dulu itu ketika gig, gue melihatnya seru banget ya ketika indies ya. Yang ska, yang punk, kan apa. ganti-gantian gitu lagi kan. Jamnya ganti-gantian. Dalam satu acara bisa macam-macam genre gitu. Terus habis anak ska joget, kalau anak ska lagi joget, anak indies mundur. Iya. Ya anak indies joget, anak ska mundur. Kalau nggak perang-perangan ludah kan. Iya lagi perang-perangan ludah. Lu yang ludah ya? Enggak gue perang pantun saat itu. Jadi lu manggung gue pantun. Iya. Perang pantun. Itu asalnya dari mana sih ludah-ludahan itu? Iya, gue gak ngerti deh. Katanya bentuk apresiasi. Betul, tapi kok diludahin gitu ya? Sebagai penonton yang kena dan musisi yang kena, tidak merasa diapresiasi ya? Iya. Tidak, tentu tidak. Mungkin saya kasih tahu dulu, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Dulu itu waktu manggung. Tapi ini kayaknya di ska doang ya? Apa Iya. Di ska doang ya? Ska punk juga ya? Semakin banyak yang ludahin, bandnya semakin keren kan? Betul. Katanya. Betul. Cuma alasannya lo kalau ludahnya riak hijau Yang gitu. dulu. Pernah lo Oh, soalnya. yang bener lo? Kita tuh dulu sampai jago begini. Siap. Oh, kayak Matrix gitu ya? Sampai Monique Powell aja marah kan? Apaan? Monique Powell marah, vokalis Oh iya, Monique Powell. Kan pernah manggung yang di... pernah manggung di Indonesia bareng sama Silon Seven waktu pertama kali main sini. Diludahin kan, maksudnya kan keren gitu. Dianya malah marah. Dia nggak ngerti gitu, tapi kayak kalau di gua nih tuh penghinaan banget gitu dari panggung. Iya itu gua nggak ngerti tuh zaman itu ngeludahin orang yang main tuh bentuk apresiasi dari mana? Nggak paham teorinya dari juga mana? Sih. Iya. Untung belum COVID ya waktu itu ya. Oh iya, untung belum COVID tuh. Coba udah ada COVID. Waduh berat. Abis nge-gig ke Wisma Atlet semuanya. Karantina. Gara-gara ludah-ludahan. Tapi apa yang menyenangkan sih dari pertama kali terbentuk Arigato menurut kalian tuh? Yang menyenangkan? Yang menyenangkan banget. Susahnya pasti banyak lah. Oh ya, yang menyenangkan tuh. Karena justru menurut gue zaman-zaman itu pasti zaman kemasan kan menurut lu kan? Iya juga, ya kemasan. Maksudnya senengnya tuh gue yang teringat ya adalah lo kemana-mana kayak gimana sih anak masih nggak ngerti apa-apa, masih baru, terus lo kemana-mana bareng gitu loh. Yeah. Kayak latihan, terus mau manggung kita sama-sama naik bus atau apa pas awal-awal pernah kan kita mau manggung nggak ada misalnya mobil nyewa angkot yang kayak gitu-gitu, malah buat gue itu hal yang menyenangkan ya. Angkotnya ditulisin ini nggak di belakangnya besan dari keluarga mana? Iya. Ya bu itu seru sih, udah gitu gigsnya kan juga kebanyakan rokes gitu kan, maksudnya tempatnya gitu ya, di gor. Lu pernah manggung ngebayar gak? Kan dulu kan zamannya ini ya, apa namanya, seleksi tapi bayar pendaftaran. Lu pernah mengalami itu gak? Enggak. Kalau regis gitu ya, band regis. Iya registrasi itu. Kalau regis.
Ya regisnya untuk seleksi. Iya. Seleksi bukan regis. Kalau Nggak sekarang kan regis. regis tuh bayar. Bayar. Dulu ya. kita ada juga, tapi kita nggak pernah. Oh. Nggak pernah karena pas ketemu abang-abangan, jadi nggak ada yang berani. Oh, Itu, oke. tahu Abang-abangannya dia. Tahu Robin kan ya Robin? Robin ini Noksa. Noksa. Oh, oke. Ya, jadi gua sama Robin akrab kan? Iska Bible. Iya, jadi Iya. kita nggak pernah bayar. Siapa yang mau nanya duit sama Robin? Iya. Gitu. Jadi tapi Robin bayar ke kita juga. Pertama tampilannya sangar, kedua Iya. abang-abangan Manggarai. Abang-abangan. Iya, mau gimana? Siapa yang minta duit sama dia? Kan? Yoi. Kebetulan temen bandnya dia temen Temen kita temen juga. kita sekelas Iya. soalnya. Rest in peace Robin ya. Ya, jadi Arigato banyak kebantu sama dia juga sih. Oke, Robin. Noksa ya. Noksa. Iya, dia dulu bikin apa Iska Bible ya. Nggak bayar. Kembang ya. Siapa ininya tuh anak buah Joni. Oh Joni. Joni. Versi ekstrimnya lu ya. Iya. Sebenarnya sama mungkin Hat pada waktu itu. Joni gila. Itu epic tuh Joni. Epic Joni. Dulu banyak orang-orang legend ya di skena kita ya. Selain Joni ada yang namanya Jimmy Pang, lu inget gak sih Jimmy Pang? Ada, yang Iya. ada di mana aja sama itu. Iya, di mana-mana acara Indis ada, Ada. acara ska ada, acara punk ada gitu. Gaul. Gaul, pokoknya gaul ya gak? Gila. Terus 2004 akhirnya memilih nama Soulja tadi karena emang sesimpel kita tuh disangkanya ngeband bawain lagu-lagu Jepang gitu, Nar? Itu salah satu diantaranya yang terkuat sih sebenarnya karena malas jelasin lagi. Terus kebetulan Kita mau rilis album kedua. mau rilis Oke. album. Kan Arigato udah pernah rilis. Terus Kami bukan perawan. Ada tanda kurung lagi. Kalau tau aja sih. Kami bukan perawan lagi emang betul. Iya, benar. Itu kenapa ya? Tunggu deh. Sebelum itu namanya kenapa kami bukan perawan lagi? Karena udah album perdana gitu ya. Karena kita nggak bisa main ska. Terus? Tadi dulu. Jadi skanya tuh aneh. Jadi Kalau zaman dulu kan Arigato tuh nggak punya temen kan, karena skanya beda sendiri gitu. Oke. Jadi kenapa kita pilih nama itu karena ketika kita keluar album skanya kita sendiri itu tuh kayak nggak ska, nggak reggae, nggak Udah beda. Sebenarnya Cikal bakal nyari kalau dengar musiknya Soulja sekarang ya sama aja gitu. Oke. Kayak dari dulu begitu, berantakan. Ada unsur popnya lah dulu Ada ya. unsur popnya, Iya. entah tiba-tiba Ada kok funknya. ada funknya, ada Iya. kok reggae, ada elektroniknya. Ada tiba-tiba dance hall gitu ya. Iya. Nah, karena kita tidak menganggap kita band ska yang seperti layaknya, jadi makanya kita bilang kita bukan perawan lagi. Jadi Oke. skanya tuh udah nggak perawan gitu. Oh, motek lagi. Oke, akhirnya 2004 genrenya juga ikut diubah ya, Nare? Sebenarnya enggak. Sama juga? Sebenarnya enggak. Hanya sebuah Lebih fokus lah. Iya, lebih fokus dan lebih apa ya namanya ya? Lebih serius kan Lebih kita serius, ninggalin kerjaan semua di album. Di album yang Breaking the Roots? Iya, di Album 2004 itu? Iya. Lu kerja ditinggalin semua? Tinggalin. Iya. Ya minimal gua berdua dah. Ini masih kuliah. Kalau gue masih kuliah. Dia kuliah ditinggalin tapi. Dicutiin lah, dicutiin. Oh bener? Kuliah ditinggalin itu Ya benar. dia 9 tahun, gua 7 tahun kan. Iya, kuliahnya jadinya 9 tahun. Tunggu, lu kuliah 9 tahun? Iya, gua Lu- kuliah lu jadi 7 9 tahun. tahun. 7 tahun. Lu tunggu deh, 9 tahun lu dibangun patung Arca gitu nggak akhirnya? Iya. Sama pihak kampus? Enggak dong, Trisakti. Oh Trisakti. Iya. Oh Trisakti, iya. Oh ya, jadi gua ngambil ijazah, akhirnya kan gua lulus tuh ya. Iya. Lulus dengan nggak punya temen lagi, nggak kenal siapa, angkatan gua udah Tapi nggak lu ada tidak lah. abang-abangan lu? Iya tetep aja, abang-abangan Abang-abangan apaan? nggak nongkrong. Nggak nongkrong gimana? Gua kan Oh, iya. sibuk sama Soulja gitu. Oh iya. Ya udah terus udah lulus, ijazah tuh nggak gua ambil. Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun kemudian, itu pun karena Soulja main di Trisakti gitu. Oh jadi lu ingat? Iya, gue saking malesnya kayak ijazah gue gak kepake kayaknya deh. Jadi gue gak gue ambil sampai orang tua gue, kamu beneran udah lulus belum sih? Udah pak, gitu. Sampai gak percaya. Akhirnya gua, Pas ngambil pas lagi manggung? ngambil pas lagi manggung di Trisakti kebetulan. Ngambil ijazah gitu doang, seiseng itu aja ngambil ijazah. Terus gue ke TU-nya ditanyain kan sama... TU-nya lagi main soliter gak? Main ini, Zuma. Biasa TU lagi main soliter. Oh iya. Apa kalau lagi gabut, klik kanan refresh, Iya. klik kanan refresh gitu. Main sweeper juga. Iya ditanya sama orang TU-nya. Astagfirullahaladzim, dia kaget sendiri. Kamu angkatan berapa? Angkatan 2001. Kok baru ngambil sekarang? Gitu. Habis nggak kepake pak, gitu ijazah saya. Itu juga karena saya main di sini gitu, baru ngambil.
Jadi apa ya, gue tuh nggak kepikiran gitu kalau gue pengen ngambil ijazah. Kepikirannya begitu, baru manggung, itu juga iseng aja, ambil ijazah gitu. Oke, Bang. Harusnya nggak mesti diambil sampai sekarang gitu. Iya ya, biar jadi ini ya. Sampai jadi, iya bener, jadi artefak gitu kan. Keren juga tuh jadi kitab, wah gila. Lu berarti 99 ya berdua ya, Nate? Ini main angkatan nih. Ini mulai main angkatan. Lulus SMA 99 loh? Iya sih? 98? 97. Oh 97, luar biasa, kalian terlihat lebih muda loh. Hah? Main angkatan dia udah mulai. Coba ini disepuh dulu. 2004 emang Danar sama Renat kerja apa akhirnya ditinggalkan demi album pertama si Soulja? Copywriter gue terakhir. Oh di agensi? Di agensi. Ditinggalin aja tuh? Iya, Renat juga copywriter. Di agensi sama? Beda. Oh beda? Dia sama Vincent tuh dulu. Oh di mana sih? Grey. Oh di Grey. Kalau di mana? Namanya di DB Advis dulu. Tapi Oke. sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah gabung jadi Iris kayaknya namanya. 2004 cabut. Cabut. Demi Soulja. Album pertama. Iya. Itu bisa dibilang katanya tuh album yang lumayan berdarah-darah, emang seberdarah apa sih? Sangat berdarah itu. Emang seberdarah apa tuh? Parah. Breaking the Roots. Padahal lagunya gue suka loh yang Breaking the Roots. Breaking the Roots, ready go. Breaking the Roots, you know I'm ready go. Iya benar. Keren banget. Ya, itu yang bikin Danar Armstrong loh. Main gitarnya di sini. Di lutut. Gila ya. Gila, ya mudah-mudahan orang mengerti lah ya apa yang kita omongin. Udah boleh nggak generational gap ya? Enggak apa-apa, ini justru kerennya. Ini edukasi ya. Orang harus tahu masa dulu tuh seperti apa. Iya. Apa tuh tadi Oh pertanyaan? iya, gue juga. Tadi apa sih? Lu seberdarah apa? Berdarah apa? Oke. Seberdarah apa? Jadi Seberdarah. posisinya adalah karena kami kebanyakan dari kami keluar kantor kan, jadi nggak ada penghasilan lagi. Terus nggak ada yang kaya-kaya banget, jadi nggak ada yang modalin kan. Enggak, sebenarnya kita sombong. Ah? Kita ditawarin satu album tuh dibayarin sama Naga Suara. Sama label? Sama label. Justru langsung label gede? Iya, Naga Suara saat itu Oke. habis dia rilis Chris Patti kan yang ngerjain Renhat sama Bayu tuh. Iya. Pak Rahayu tuh kayak berasa utang budi lah sama mereka karena Oke. bawa Chris Patti ke Naga Suara, terus kayak ya udah lo sama gue aja gue bikinin album gitu. Terus kita kayak udah mau. Kenapa emang takut dicengin orang-orang karena menggabung? Enggak. Iya Sebenarnya juga. Gabung iya sama itu major. ada, tapi lebih ke duitnya kecil. Lebih baik jalan sendiri. Iya, lebih baik jalan sendiri saat itu. Karena saat itu ketika lu main di gig tiba-tiba ke major label saat itu ya, komersil lu. Iya. Zaman itu begitu. Zaman dulu. Anti komersil. Anti komersil. Waduh. Iya, Langsung juga dimusuhin sih. sama skena. Iya, orang band minta bayaran dimusuhin. Lah, kenapa? Lu komersil lu sekarang. Iya. Ya, jadi lebih ke situ. Ada yang mau bayarin tapi kita nggak mau. Terus kita mau rilis sendiri, kita mau megang sendiri. Gitu. Oke, itu emang bener jawabannya Renat. Kan lu kan yang bersinggungan dengan Naga Suara. Lu alasannya apa ke mereka? Ya, Nggak sepadan kali ya. tawar menawarnya nggak cocok lah. Tawar menawarnya nggak cocok, tapi kita ada kerjasama sama Naga Suara. Jadi album Soulja itu didistribusi Oh, ke distribusinya tetap ya? distribusinya Titip sama edar mereka. aja. Jadi Oke. kalau ada orang yang bilang, "Oh, Naga Suara ribet," nah kita kan enggak gitu. Jadi kita waktu itu memang distribusi sama Naga Suara, tapi semua recordingnya, promonya segala macam itu pakai duit sendiri. Pakai duit Berarti sendiri. master nggak dibeli? Enggak, Master nggak ya? Tetap punya lu? Masternya nggak dibeli karena Oke. titip edar kan ya Hati ya. Jadi titip edar Masternya. doang. Oke. Cuma memang Naga Suara membantu masukin ke radio kalau nggak salah gitu ya Hati ya. Radio ada beberapa bantuin sama Iya. cetak dibantuin sama dia. Jadi Iya, yang nyetaknya dia. Oke. Jadi masternya tetap punya. Tetap punya lu. Tetap Soulja. punya kita. Master Oke. tetap punya kita, dia bantu cetak. Terus ya itu jadi utang kan. Kita Ya, jadi ya. bikin banyak utang ya bayar itu kita nggak bisa karena kita nggak Terus punya kita duit. dua soto ya, promo ya. Terus kita Iya. tour lagi, tour Jawa Bali. Iya. Oke. Ke Indian dah pokoknya. Gila. Jadi bikin Di kamarnya Renhat kita buka peta nih gini. buka peta. Set gitu kan. Iya. Oh, dulu nggak ada Belum Gmail. ada, belum Belum ada. Nggak ada. Masih atlas. Buka atlas, buka Peta buta, atlas. peta Iya. buta. Pulau Jawa, Iya. ceret. Pertama Lah, kita mana ke nih? sini. Oh dari sini ke Bandung dulu. Oh kita lewat jalur selatan kalau Iya, gitu. iya, iya. Bandung, Jogja. Oh kemana?
Solo, Malang ke Bali dulu deh. Habis Baru dari balik, Bali, Surabaya, Semarang. Semarang ke Pantura, lewat Pantura, Semarang. Baru Cirebon kalau nggak salah. Cirebon ya, terus baru Jakarta lagi. Bekasi lah. 21 hari waktu itu total. Oh dulu kantornya di kamar lo? Di kamar Kamar Renard. Jalan Swadaya. Oke. Nomor 36. Iya, swadaya banget pokoknya kitanya. Belum di Caman ya, jauh ya? Belum. Belum ya. Itu udah jauh banget. Masih Oh, iya, ini, iya. kalau turun bilangnya Jaipong, kalau naik M19. Apaan tuh? Mikrolet ya. Ke rumah dia, Jembatan Jembatan Jaipong, Jaipong. oke. Sejarahnya dulu emang tiap malam ada Jaipongan di situ. Di situ? Bener Iya. kan, Nat? Di jembatan itu. Iya, depan Kok rumah dia. serem ya? Lu malam-malam ada orang Jaipong di jembatan? Enggak, Enggak. emang Emang stage. pentas Jaipong. Emang ada pentas stage-nya. rakyat. Oh, Iya. oke. Iya, makanya daerah itu disebutnya Jaipong. Oke. Nah itu, di Di situ kamar lah. Reinhardt lah bermula ya. Bikin gitu. kan, ke radio Iya. mana aja di Bandung ada radio apa aja, kita Iya. kemana aja. Nih, oh kita gimana nih, kita jadi jalan lagi cari elef, lihat pos kota tuh. Kan ada iklan-iklannya. Iklan baris. Iklan Iya. baris pos kota. Nyari elef, Lu sewa bayangin ya, elef. sewa sama jual mobil dulu iklan baris. Kita kan Iya. nggak tahu bentukannya. Iya. Cuma tahu dari kata-kata yang cuma Kata-kata sedikit. nih, masih Betul. mulus. Masih mulus. Percaya aja lagi. Nggak kayak gitu. Percaya aja. Ex dokter. Iya. Emang kenapa anjing lu ex dokter? Emang mobilnya di infus? Nggak bisa ngecek bio. Iya. Nggak bisa. Iya. Itu Nggak ada foto Dulu dulu. nggak ada LinkedIn-nya. Nggak bisa ngechat get kontak. Iya. bisa. Ini penipu apa enggak? Nggak bisa, ya udah kita datengin tuh tempatnya, Iya. kita telepon, kita datengin, ngobrol. Sampai ya itu 20 hari kita ngitung berapa ya duitnya. Wah gila gede juga ya, 70 juta. Terus duitnya dari mana tuh Nar? Pinjem dia, cari pinjaman. Nah nih, Nah, coba pinjaman dari mana? Dia yang emang Kan maklar pinjol kodok. belum ada pinjol tuh, belum. Belum ada. Belum ada ya. Pinjamannya dari macam-macam lah, dari ada yang dari bokap gua, ada yang dari saudara gua, ada yang dari duit gua pribadi juga. Cuman kan maksudnya balik lagi anak-anak begitu selesai tour juga kita nggak ada yang manggil gitu. Jadi soalnya vakum, nggak ngeband, Nggak terus manggung. nggak ada duit, nggak pernah latihan, duitnya tinggal 1.000-2.000. Itu album pertama tuh. Album Album pertama pertama. tuh. Jadinya Dari tour abis itu nggak berkelanjutan tuh? Ya itu Maksudnya nggak ada efeknya gitu ya? nggak ada capek. ada, Oh. enggak sebenarnya Sama ada. utang. Sebenarnya ada efeknya, tapi Iya. di kemudian hari. Di kemudian hari. Jadi Ah. efeknya bukan efek instan gitu loh, Pak. Oke. Itu yang mungkin kita miss. Lagu kita sih diputar di radio ya. Iya, lagunya putar radio. Airplay di Tapi lu radio. sempat putus asa gak sih? Wah kayak gue harus berhenti ngeband nih. Itu jadi Ya, di satu ada juga sih kalau gue. satu titik tuh pas mau 2008 gitu, 2007, 2006 ke 2007 tuh kita ngumpul, lalu masih pada mau ngeband gak gitu. Kalau mau ngeband iseng-iseng doang kita bubar aja ya gitu. Kalau mau ngeband serius, ya ayo kita seriusin gitu. Oke. Nah cuma kan kalau tipikal band lain misalnya gue mau serius nih, seriusnya latihan kan. Kalau Ya. kita nggak serius ya udah bikin album. Nah berarti kan ngutang lagi tuh, utang belum kebayar, terus ngutang lagi gitu. Nah terus ngutangan duitnya dari mana? Gua sama Oh lu orang yang paling kaya di antara mereka berarti? Ah, ya? bukan, Iya, bukan. iya benar. Nah itu emang benar. Itu benar. Emang dia nggak mau ngaku. Kayak waktu itu anak-anak Bapaknya ngitung. punya kampus. Bapak punya kampus? Goks. Jadi kita kan ngitung, anak-anak ngitung. Wah kita butuh duit waktu dulu 20 juta gitu. 20 juta terus gua bilang gini sama anak, gua cari duit dulu ya sebulan boleh nggak? Jadi gua nggak ngurusin Solja, jadi gua cabut dari Solja maksudnya nggak ngurusin kantornya Solja selama 1 bulan buat dapetin Duit. uang 20 juta. Nah terus kekumpul lah duitnya 20 juta, begitu kekumpul. Nah ini udah ada nih duitnya kita recording yuk gitu. Iya, nah Nah cuma pas recording juga kita minta bantuan Ciling almarhum. Oh Ciling almarhum. Nah, oke. lu studio lu berapa? 700.000? Ya udah 250.000 Di barter deh gue. gitu. Bater apa? Iya, bikin dia- lagu. Iya, Lu bikin lagu buat dia? Ciling ya, gitu. Oh, lagu apa cuy? Nggak ada buat Ciling, Oh, buat oke. proyekannya Ciling dulu di barter. Jadi Solja dapat Berapa murah shift lah berarti. gitu. Oke. Kayak Itu gitu berapa gitu deh. shift tuh? Album ke Berapa? 27. 27 shift. 27 Kan bego banget kita. Si Sumpah. Udah jalan awal-awal kaget sama metronom nggak sih? Iya banget. Kayak gitu. Sampai nangis-nangis sih. Dia nangis-nangis. Tak anjing ini apaan sih? Bawa mimpi. Ih, kalau Sampai ini tidur. Lumayan 27 shift. Jadi ya itu kita fokus di album kedua gitu. Tapi album kedua akhirnya membawa lo jadi Nah itu album kedua juga pertaruhannya gede. Begitu albumnya jadi, Ya. terus kita baru mikir, lah duit promonya kan nggak ada. Nah, Ya, PR lagi. PR lagi. itu Nah, tapi terus awal muasalnya kita masuk sekolah jadinya ya nggak sih, Hat? Iya. Kan mulai main ke pensi-pensi. Tapi di Dunia. album kedua itu karena nggak punya duit promo, anak-anak gue tawarin, ya udah lu mau ke label lain lagi aja nggak? Maksudnya ke major label aja nggak? Biar diurusin Duit gitu. produksinya kan udah
habis. Iya. Duit promonya nggak ada, duit Iya. cetaknya nggak ada. Jadi kita nggak mikir sampai nyetak dulu. Iya, Mikirnya iya. sampai jadi master aja. Iya, rekaman Begitu doang. begitu jadi master, tipikal band bego. Terus ngapain ya? Terus gimana distribusinya? Nah kita datanglah ke waktu itu anak-anak gue suruh pilih labelnya, pilih 2 deh, atau 3 gitu. Terus anak-anak pilih Musika sama Trinity gitu. Nah, terus gue dateng lah sama anak-anak rame-rame, tapi jangan gue sendirian, maksudnya biar lu denger gitu. Iya. Terus Musika nggak mau, Trinity juga nggak mau gitu. Trinity maunya Hampir I'm Free tapi 12. I'm Free tapi 12 biji gitu. Gimana? Lagunya kayak I'm Free tapi 12 biji. Oh. Jadi kita udah punya 12 lagu. Mirip-mirip yang kayak gini 12 biji gitu ya. Ya. Lo bikin lagi, lo recording lagi, ulang Dia gitu. suka lagu itu. Dia Lagu bilang, yang sama aja bikin 12. Di Copy kopi. paste aja Pak gitu ya. Iya, di kopas. dikoploin. Dulu belum ngetop koplo, katanya kita koploin gitu. Oke, tapi lu akhirnya nggak deal tuh sama Trinity. Jadi Ya, karena dia. kebetulan kami juga untuk album yang bersamamu itu sudah ada konsepnya Far, makanya Ya. lagunya nggak bisa diubah begitu aja. Jadi itu kayak novel audio gitu loh. Jadi take it or leave it ya Ah, sebenarnya. kami udah bikin lagunya tuh nyambung, ada ceritanya. Kalau lihat covernya tuh ada ceritanya ini begini. Nah lagu-lagunya tuh nyambung gitu sebenarnya. Emang band sombong. Sombong antara sombong sama bodoh. Beda tipis itu ya. Jadi nawarin ke label nggak boleh ganggu gugat. Gokil. Iya kayak Bosnya "Lo mau sendiri. nggak?" Gitu. Idealis luar Lo biasa. mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Kalau nggak mau Ya ya gue nggak udah. mau gitu. Iya, luar biasa. Jadi gue idealisnya ke nih. Trinity kan ketemu Payo gitu. Terus dia dengerin nih Pak, ya udah 3 hari lagi nggak mau sekarang. Ya di mana-mana juga 5 hari malah. Lu udah gue kasih bagus 3 hari. Ya sekarang Pak, kalau enggak kita berantem aja di sini. Ya, gila. paling paksa dengerin terus dia dengerin sama dia. Lu emang bener-bener brengsek kata dia. Ya tapi kan maksudnya lama-lama kan kita deg-degan gitu. Tapi dealnya sama siapa? Akhirnya? Payo, Oh, nggak Payo. ada. Akhirnya kita sendiri aja. sendiri lagi? Sendiri lagi. Tapi lu merasa nggak sih, wah akhirnya kita sendiri justru beruntung karena kan pecah banget kan yang album kedua kan? Yang album kedua ya. Tapi nih, sebelum kita ngomongin album kedua, kenapa yang pertama bahasa Inggris? Yang Banyak. kedua bahasa Indonesia. Tadi Ya, premisnya itu. sombong. Gak tahu kenapa pada zaman itu kalau indie kayaknya banyak bahasa Inggris kayaknya. Gua terpengaruh aja juga kali Oke. ya. Yang bikin lirik lu, Nar? Ya, Dana banyak sama Said. banyak pilih Oh, sama Said. sama Said, Oke. iya. Emang gitu. Jadi kalau bikin lagu keluarnya kayaknya bahasa Inggris Iya. gitu. Rasanya keren gitu Ah, ya. ah. Kolaborasi sama Happy Salma. Iya, ada Sama siapa? Sundari Sukoco. Sundari Sukoco. Iya. Iya, iya. Nah, itu Sama tapi- ada band siapa? Band satu lagi? Band Mono. Soul Soul ID. Soul ID, ya, ya. Ya, itu. Oke. Cuman ya itu di album 1 itulah baru ketahuan kan lagu Jamaica's Way kan yang Iya, naik iya, kan. iya. Jamaica's Way dalam bahasa Inggris. Begitu di panggung nyanyi memang, tapi cuma sampai Why? Udah. Sisanya? Udah. Nggak ada yang Sakit nyanyi. hati juga ya. Nggak ada yang nyanyiin ya. Bukan sakit hati cuma maksudnya wah gawat juga nih gitu kan, cuma berhenti di situ doang. Kalau Iya, enggak iya. Jamaica's Way, nah nggak ngikut lagi gitu. Jadi gue juga nyadarnya bahwa kayaknya percuma juga ya kalau lu buat lagu tapi orang nggak ngerti meaning lagunya gitu. Nah, Akhirnya dipilihlah bahasa Indonesia. ya akhirnya Ya. next projectnya di album kedua kita malah kebalik ya. Dulu kan album pertama 80% bahasa Inggris, 20% bahasa Indonesia. Iya. Ya. Di album kedua kita balik malah. Balik. 80%-nya bahasa 9 Indonesia. lagu bahasa Indonesia, 3 lagu bahasa Inggris. Iya gitu. Tapi justru album kedua hitsnya tuh kayak Bersamamu, Bersamamu, I'm I'm Free, Free. sama apa? Ku Ingin Kau Mati. Ku Ingin Kau Mati. Iya, ingin Tapi kau Ku mati. Ingin Kau Mati kan sebenarnya bukan lagu yang dipromo, Far. Nah Oke. ya jadi Dia ada lagu faktanya. goib itu. Ya jadi Lagu goib. Lagu goib. Queen Kau Mati saja itu sebenarnya nggak pernah kita jadiin single. Entah kenapa itu lagu itu meledak sendiri ya. Nongol dari tanah. Karena banyak orang yang sakit hati sama mantannya mungkin ya. Nah Kayak pengen mati. ternyata sampai sekarang masih relate ya. relevan Iya kok. bener cuy, sampai sekarang. Iya, Iya. masih relevan. Iya, Itu lagu dari tahun 2007 sebenarnya. asli. Ya, berarti kan udah 15 tahun tuh lagu umurnya. Bersamamu, I'm Free kan ada video klipnya. Ku Ingin Kau Mati nggak ada video klip. Lo tau gak kalau misal gue karaoke ya, disuruh jadi apa pemandu karaoke ya, itu pasti lagu gue tuh berurutan 2. Ah. Real Big Fish yang She Had a Girlfriend Now, abis itu lagu Ku Ku Ingin Ingin Kau Kau Mati. Serius lo? Iya, kemarin di Bali gitu pada nyanyi, anak-anak muda pada kecil-kecil segini-segini kecil-kecil tuh. Jenglot. Iya, Jenglot segini. ya. Kayak Status Loki ya. begini. pada nyanyi semua, maksudnya kayak ini generasi sekarang juga pada tahu lagu lu. Dan kalian tidak menyangka bahwa lagu yang dianaktirikan Iya. akhirnya jadi hit sampai sekarang. Sebenarnya kita ada kepikiran ya waktu itu pengen dijadiin Queen Kau Mati itu single. Tapi cuman duitnya nggak waktu ada. itu enggak.
Jadi waktu itu radio kayaknya nggak mau muterin ska ya waktu itu ya. Ya, Ada pertimbangan masanya itu juga. nggak mau. Ada masanya. Efek dari yang tadi mainstream mungkin kan terus oke. dianggap jadi Katro. Kampung gitu. gitu. Oh iya iya Ska iya. itu. Oleh orang Iya, lain ya. iya. Kalau bagi radio-radio yang apa namanya high class lah ya, kelasnya Nggak mau A, mengikuti B. yang ada berat sectioning begitu. Tapi enggak, lo kan lu dapat penghargaan dari Prambors 2007 kan? Betul. Iya. Tapi kan Jamaica bukan Swing. ska, Jamaica Swing, reggae waktu itu. Oh, Lebih oke, kayak bilangnya reggae. reggae. Oke. Jadi sempat ada masanya begitu deh radio yang kelas menengah ke atas itu nggak mau muterin ska gitu. Jadi makanya dia nggak kepilih jadi single. Malah kita lebih milihnya I'm Free dan Bersamamu. Waktu itu single 1 dan 2-nya. Oke. Itu album kedua ibarat kata membuka pintu rezeki banget lah buat Betul. Betul. Soulja ya. Betul. Makanya warnanya kuning sesuai dengan Gold. gold. Oh iya. Kalau dijejerin kan merah, kuning, hijau tuh Iya. 3 album trilogi kan. Iya, iya. Merah darah gitu kan, berdarah emang sesuai dengan kisahnya ya. Bener, kuning gold. Kuning gold, Mulai Hijau menurun. adem. Iya. hijau adem. Iya, memberi Iya. kemakmuran. Betul. Yoi. Emang sesuai benar ternyata ya. Karena di album Bersamamu itu juga titik balik kita apa namanya dari berhutang jadi Nggak punya hutang. utangnya lunas. Iya, jadi emang sistemnya gitu cara kami bayar utang. Kalau ada manggung dipotong, buat Oke. bayar utang dipotong, buat bayar Iya, utang gitu. iya. Jadi ada masanya kita nggak pernah dapet duit dari ngeband gitu. Karena dipotong-potong utang terus. Karena dipotong utang terus. Oh, oke. Baru berarti album kedua jalan setahun lebih, mau mulai bikin album ketiga baru utangnya kelar. Yaitu di utang terakhir yang Sama di Renat. Renhat. Gila 2007 bikin album kedua pecah. Dan akhirnya kayak jadwal manggung gokil dong, pasti dong. Lumayan di lumayan. pensi-pensi dulu kan. Oke. Pensi. Sampai dulu pernah dijulukinnya Raja Pensi kan. Gue berapa kali nge-MC selalu ada Soulja tuh. Lebih dari belasan lebih mungkin puluhan Oh, iya mungkin. ya? Soulja, apalagi kalau di Bekasi ya. Soulja, Soulja, Soulja gitu. Akamsi. Iya. Oh, gue inget di Senayan. Al-Azhar Kemang Pratama, Soulja. Senayan juga, Soulja, banyak. Banyak raja pensi lah. Tapi kan emang dari gennya dari si Arigato juga emang dari pensi kan, juga Iya. kan. Iya. Arigato dari Lebih banyak gor. Iya benar gor. Otista ya, Otista. Otista. Youth Center. Youth Center, terus Kalisari, Kalisari, Pondok Borcondet. Kelapa. Iya. Lu tau nggak dulu pernah Soulja nggak bisa panitianya nggak bisa bayar nih duit yang sesuai yang perjanjian. Hah? Panitia ngomong ke manajer kita dulu, Soulja mau, Arigato mau nggak dibayar PT? Di mana apa? PT. PT. Putau. Kan zaman itu zaman Asli. itu kan. Kan you know zaman-zaman itu dark age Kenapa juga. dia bayar barter pakai Putau? Emang kalian ngomonginnya abis ini lagu kedua. Gila nih, ini jangan kedua ya. Hidungnya merah. Kagak sih, makanya gitu aja. Nggak ada nih buat bayar, mau nggak Putau aja. Aduh. Dia nggak punya duit, Dibayarin punya narkoba. Putau, gila juga ya. Dibayarin narkoba. Tapi perubahan apa ya terjadi selain pasti finansial berubah lah ya. Finansial band ya. Iya. Dari album kedua ya. Ini yang memanage duit dan manajer pasti Renhard dong. Iya. 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 Oh iya. Dari Dia dulu juga ya. setelah sekian kalinya ganti manajer, akhirnya dia. Iya, jadi kita pernah mencoba mencari manajer orang luar gitu ya. Benny Contoh sempet ya dulu ya. Siapa? Benny Contoh mas. Benny Contoh. Benny Contoh orang lama juga dia. Tua juga dia. Tua juga dia ya Lo angkatan ternyata. Vino ya, Pan? Apa? Lo angkatan Vino ya? 99? Enggak, gua. Seumuran. Di atasnya. Gua angkatan dia. Oh iya? Angkatan Said gua sama. 97 kan? Enggak dong. Karena Said pas habis lulus. Iya. Enggak lah, masih muda. Gue di bawah kalian lah, ada kelas. Ada kelas. Iya, dimudah-mudahin. Kan bukannya angkatan sama anak underdeal semuanya? Enggak, gue 83 Oh iya, Mas. Iya. sama Said, Sama David juga sama. sama David, iya. Oke, At, gimana kondisi keuangan At? Coba. Kondisi keuangan Soulja tahun 2007, woi. 2007 ya lumayan. Debit lebih oke daripada kredit nih ya. Iya lumayan lah, lumayan. Bagus lah, bagus. Maksudnya dari anak-anak kan, jadi sebenarnya tadinya gue punya premis, anak-anak tuh sebenarnya sempat masuk lagi kantor. Terus gue bilang nanti kalau uangnya Soulja gajinya udah lebih gede atau sama dengan gaji kantor lu, boleh nggak lu semua bener-bener berhenti dan nggak kayak Said nih, lu jangan kerja lu gitu. Gua udah lulus soalnya. Kan sama aja sama Iya, gaji iya. orang kantoran kan. Iya. Jadi ya begitu uang penerimaan Soulja sama dengan gaji orang kantoran, Ya udah. udah mereka gue paksa nggak boleh kerja sama gue gitu.
Oh, supaya fokus di ngeband gitu. Oke. Dari 2007 penghargaan banyak lah ya dapatnya itu ya. Enggak juga sih. Penghargaan. Prambors. Kalau Meniti lah, kayak naik gunung lah. Iya, Ya, iya. jadi Oh, emang- AMI setelah itu ya, AMI Award setelah itu Ami ya. sih Itu selalu album- masuk nominasi tapi nggak pernah menang. Oke. Masuk terus rajin ya. Iya, rajin. Menangnya enggak. Tapi masuk terus rajin. Oke. 2009 bikin album ketiga lah. Ya. 2010 lah. 2010 ya? Mana, 9 bikin ya 10 rilis. 2010 rilis. Oke. Itu ya oke lah seperti konsep kita. Jadi kan Soulja tuh bikin album sebenarnya trilogi. Ya merah, kuning, sama hijau. Sama Jadi hijau. merah, kuning, hijau tuh semua jumlah lagunya sama harus 12, 12, 12. Oke, kenapa 12? Karena konsep 3 album yang sama sebenarnya. Oke. Jadi pas merah kan emang berdarah-darah, pas kuning kita udah mulai bisa bayar utang lah, udah mulai punya Iya, uang. iya. Nah, yang ketiga tuh yang hijau tuh kita udah punya kantor sendiri yang bukan di kamar gua lagi. Kalau orang kan ceritanya di garasi kan gede. Iya. Ini kan kamar cuma 1-2 tempat tidur gitu. Kecil banget ditumpukin orang segitu banyak gitu. Nah, begitu udah album ketiga memang kita udah Bikin kantor. Kantor sendiri, gitu. Gokil. maksudnya bukan bikin dari dulu udah bikin kantor ya. Dari dulu sih udah sempat Cuman bikin di dalam kantor. kamar gitu. Cuman di dalam kamar. Sekarang pindah, proper lah pindah. tempatnya. Ya. Iya, Salah proper satunya lah. karyawannya adalah Adit Surya tuh. Oh iya. Jadi Adit Insomnia, Itu masih di kamar Renhat tuh. Adit Insomnia Mas Surya Insomnia dulu adalah pegawainya Iya. Soulja di label ya, di label Iya, ya. di label. Iya. Nggak, sebenarnya dia bukan di label, sebenarnya dia Di itu divisinya. divisi IO. Oh, divisi event. Ya, jadi kenapa Soulja juga punya banyak event karena Soulja punya IO sendiri. Tunggu deh. Adit sama Surya job desk-nya ngapain? Event ngerjain eventnya Jarum. Oke. Jadi dulu Kalau lagi nggak ada kerjaan di Jarum, Hah? ya dia nge-rapping CD. Oh gitu. Si Surya tuh. Iya, karena kan harus datang kantor tiap Lu hari. tawarin lagi dong dia sekarang. Iya. Sur, gue butuh pegawai. Sekarang dia udah jaya-jaya, Kalau gue sulit. jaya. Lopar jaya. Kula shaker. jadi dia buat divisi IO dia. Oke. Jadi Soulja tuh supaya Soulja banyak jobnya ya harus ada IO-nya gitu. Oke. Jadi Soulja jobnya bisa double karena ada IO sendiri yang buat ngurusin eventnya Soulja. Kalau si Adit juga sama Adit Insomnia. Sama-sama tuh Sama duet itu tuh, bro. tandem deh. Dua Tim biji. leader, mereka kan tim leader. Dia dari dulu emang udah cabul Adit ya. Cabul. Iya, Banget, banget, iya. banget. Banget ya, ya. Soalnya gue inget banget abis kan biasanya kalau tim leader itu dari rokok kan ngitung Iya. penghasilan rokoknya ya kan. Aduh gaji 300.000 tapi dapat SPG lumayan lah. Gitu ngomongnya begitu. Gue ya, Adit tuh sebelum menikah ya. Sebelum menikah. Sebelum menikah, dia tuh salah satu filter orang-orang cakep di Instagram. Oh, Dari zaman Friendster. dari zaman Friendster. Iya. Zaman Friendster juga. Jadi kalau misal di Instagram di explore gua Ada like-nya Adit. Insomnia like, itu berarti verified tuh. Oke. Ya, verified. Adit verified ya. Verified by Iya. Adit. Dari zaman Friendster Iya. itu. Dia standar tuh kalau di Instagram nge-react dulu. Iya. Kebaca banget gerakan lu, Dit. Sorry, nge-react, terus kenalan, ya gak? Iya. Tapi meskipun ujung-ujungnya jadi sister ya. Iya. album ketiga lah pokoknya itu album ketiga oke. Oke. Adit sama Surya sempat ngejalanin IO kita lah gitu. Itu sebelum Surya siaran berarti ya sama Adit ya? Sampai Surya siaran pun masih kerja sama kita sebenarnya. Waktu di Mustang? Masih. Oh, masih? Masih. Oh, oke. Even di Mustang pun kan gitaris kita dulu kan di Mustang juga. Jadi itu Oh. campur tangan kita juga sebenarnya. Iya. Tapi maksudnya mereka emang punya peruntungan sendiri lah di situ. Oke, nah ini menarik nih ya. Mungkin ini buat tips and trick buat band-band yang baru juga gitu kan. Tadi si Renat sempat mention soal ternyata tuh Soulja nggak cuma ngeband apa segala macam, tapi terorganisir dari awal. Bahkan dia ngitung soal hutang dan piutangnya tuh sangat jeli gitu sampai dibayar dengan tuntas gitu ya. Lumayan. Nah berikutnya ada divisi event. Maksudnya Event. ada beberapa yang memang strateginya tuh menarik nih buat band-band gitu kan. Mungkin bisa dijelasin Nat. Ya. Harusnya band seperti apa sih untuk bisa bikin Oh, jangan rapi kayak, gitu. Jangan kayak Soulja lah pokoknya. Jadi ada masanya kayak David tadi bilang, kita tuh namanya masih muda tuh rada sombong. Jadi begitu ada Adit Surya ngerjain event kan, terus kita beli sound system sendiri, jadi kita punya sound sendiri. Abis itu kita punya rigging sendiri. Jadi kenapa Soulja Lu banyak punya rigging? punya rigging? Sama Iya, dulu sound sempat system? Sama sempat. sound system. Kayak takul lu ya dulu ya? Iya. Ya emang kita joinan Takul. juga sama Takul. Toke. Iya. Sebelum aku sekarang kaya raya cuy. Oh iya. Kita yang gak kaya-kaya. Karena nggak fokus, jadi fokus Iya, aku. jadi asal muasal kan gitu kalau kita manggung, kok riggingnya reo terus kalau Soulja joget kayak mau jatuh kita ngeri.
Terus ya udah kita beli rigging sendiri ya, kita beli rigging sendiri. Jadi Cokak. dulu satu event pensi itu IO-nya kita, soundnya kita, riggingnya kita, yang artisnya juga kita, MC-nya kita kan. Yang belum cuman makanan doang, konsumsi belum dari kita waktu itu. Oke. Jadi semua event, terutama pensi pasti kita yang main gitu. Terus akhirnya Bangkrut. Akhirnya terjadi kebangkrutan, namanya anak muda kan manajemennya nggak gitu bagus-bagus amat lah gitu. Karena di lain kita punya itu, kita juga punya studio yang latihan, kita Sama punya studio recording. latihan dan recording sendiri. Jadi orang bisa latihan di tempat kita, recording di tempat kita gitu. Gokil, zaman itu udah mikirin beli rigging ya. Ben yang beli rigging kayak lu doang dah. Kecepatan. Nggak, masalahnya kan kita nggak ada yang Lu kecil nggak ya. mau akuisisi mata elang dulu ya? Dulu kita bikin 2017 tuh, Solja tuh punya perusahaan streaming. Serius lu Iya, Jin? kita join sama Lemon ID, tahu Lemon Oh, ID? Lemon ID Iya, tahu, itu iya. jadi semua sound system tuh dari Lemon ID sama kita. Ini idenya pasti lu ya? Eventnya Ide-ide kita yang lu ya? ngerjain. Dia ya? Iya, kalau gini-gini dia deh. Terus kita ngeblok Rolling Stone tuh setahun, 2017. Rolling Stone yang di Kemang? Iya ya, sampai bangkrut. Jadi dia boleh tutup kalau kita udah selesai bikin event. Jadi dia tutup tuh tanggal 5 Desember, tanggal 4-nya kita bikin. Jadi ya nggak bagus sih menurut kita. At the end ternyata nggak bagus juga. Tapi kan yang namanya, ya ini hitungannya senang-senang dan bisnis Iya, lah iya, ya. betul. Tapi kan ada gagalnya pastilah. Banyak. Banyak. Nah lu belajar apa dari situ Nat? Akhirnya Nat? Belajar ya kalau muda kerjain aja apa yang lu suka, tapi belum tentu sukses. Ya, Tapi oke. minimal lu kerjain lah gitu. Minimal lu bikin kehebohan-kehebohan buat diri lu seneng aja. Iya. Nah ini buat Raja Rimba di luar sana nih, kalau misalnya ada punya band baru harusnya kayak gimana sih? Biar terus eskalasinya ada lah, kelihatan lah. Kayaknya band sekarang pinter-pinter ya. Tadi kita ngopi di sebelah tuh kayaknya anak band juga ngobrolnya pinter-pinter, udah jago-jago lah. Menurut gua mereka lebih advance daripada kita dulu. Kita kalau cerita gini seolah-olah kita advance, padahal kan advance-nya dulu. Kalau sekarang mah kita culun lah. Iya. Main TikTok kita nggak ada yang ngerti main TikTok. Iya lagi gue juga nggak main TikTok. Lu nggak main Iya. TikTok? Nggak main cuy. Padahal kita Gue bingung ngapain. Lu padahal Joget kita gua tuh nggak pantes. kita tuh ada Pargoy nggak pantas. bener, Itu kita aja tuh- joget indie saja. Biar pada tahu joget anduk. kita kan ada kerjasama B2B sama TikTok, tapi kita juga nggak bisa mainin TikTok yang nggak ngerti. Anak zaman sekarang yang ngerti. Oke. Luar biasa. Jadi yang pertama mungkin memanfaatkan teknologi ya, mungkin harus ya. Kalau sekarang iya, Harus sekarang ya? iya. Sama rajin posting lah, rajin narsis lah. Nah kita tuh orangnya nggak suka narsis, nah repot. Sebenarnya soalnya semuanya orang belakang layar senangnya, jadinya makanya punya bisnis yang maksudnya punya kerjaan yang banyak tuh karena kita senangnya sebenarnya di belakang. Tapi kan sekarang udah nggak bisa, lu harus di depan lah gitu. Oke. Ya ibaratnya kalau synchronize David Carter harus di depan, nggak bisa Harus di belakang depan lagi. dong, oke. Kalau enggak kan kayak pesta pora kan Ucup di depan. Iya. Ya lebih berasa dia anak-anak muda gitu. Oke. Tapi semua mengalami ya pada akhirnya tuh pandemi mengubah segalanya ya. Sangat. Banget. Wah, termasuk Solja yang tiba-tiba manggung. Tunggu deh, lu manggung paling banyak rekor sebulan berapa kali? 18. Anjir. Pernah lah pokoknya di Sebulan akhir 18 manggung. tuh Di akhir bulan gue pingsan pernah Iya. ada. Dari panggung 16, 17, 18 dia setiap 2 lagu terakhir pingsan. Iya. Pernah. Serius tuh Nar? Iya. Akhirnya Iya. gimana tuh? Kalau lu pingsan gimana? Dia gantiin Said? Iya. Ya, sempet. iya. Untungnya, Jadi kalau dua dulu lagu- dua lagu terakhir iya. I'm Free sama selalu ya. Iya. Jadi Oh, banyakan lu? Ya, dia. Oh, Aman. oke. 18 kali, gila. Akhirnya pandemi tuh, terus apa lu ngapainnya pandemi tuh? tidur nggak ngapa-ngapain, kita Iya. nggak ngambil online, nggak ngambil offline, emang nggak ada offline kan, dan online juga kita nggak ngambil karena kita jelek banget main online. Kenapa emang? Ya berempat gini gimana sih? ini posisi berempat nih, vokalis 2, Iya. 1 keyboardis, 1 basis. Basis. Nggak ada perkusi. Nggak ada yang kalau reggae ska gitu kan Tanpa- bass sama Sama drum lah. ya drum. harus main banget kan. Udah gitu Nah, kalau kan nggak ada adisional gitu, bisa adisional. kan nggak ada duitnya, kan nggak ada duitnya. Duitnya kan nggak ada. Mohon maaf nih. Bayar pakai nasi padang. Ya Hokben paket aja. Jadi gitu. Oke. Jadi ya Ya udah, nggak ngambil akhirnya. Kalau pas yang ditawarin bisa buat bayar additional, ya panggil. Aja. Tapi enggak sih, kita enggak ambil. Banyak kan nggak ngambil. Kita emang sebenarnya waktu pandemi itu strateginya tuh balik 2 tahun lagi. Jadi waktu mulai pandemi 3 bulan kita wait and see kan. Setelah 3 bulan gue panggil anak-anak nih nggak akan terjadi apa-apa sampai 2 tahun lagi. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kita tiduran aja merenung selama 2 tahun kita mau ngapain habis 2 tahun ini selesai gitu.
Lu udah nyangka ini bakal 2 tahun ya? Dari 2017, dari Gue tuh menyangka, bulan depan juga kelar. Dukun kita Iya, deh. ya? Iya, jadi 2017 gue bilang anak-anak nanti ada masa paceklik. Tapi gue nggak tahu kapan. Gue bilang anak-anak, lu pada siap-siap nabung deh kalau itu masa terjadi, kita nggak pusing-pusing amat gitu. Tapi itu terjadi aja kita tetap pusing ya. Kita tetap pusing. Tapi gitu. lu bisa meramalkan hal itu ya? Cuy, Piala Dunia yang menang siapa kira-kira? belum. Gue karena gue nggak fokus deh. Gue mau kasih pur 1 nih. Nggak, karena gue nggak fokus ke situ, jadi kan gue nggak tahu. Kalau kayak misalnya 2021 nih, jadi anak-anak gue panggil lagi, kita ngobrol nih di kantor. Gini loh, nanti bulan 6 2022 semua itu event akan dibuka. Buka nggak buka, dipaksa dibuka. Kita akan ada world tour seluruh dunia, itu world tour bulan Juni 2022. Nah, anak-anak juga bilang, nggak percaya lah, bla 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 bla. Tapi gue bilang, udah ada 2 artis internasional booking venue di Indonesia. Oke. Nah, terus gue nggak boleh sebutin namanya. Gue bilang, gue nggak boleh sebutin nama artisnya, gue nggak boleh sebutin tanggalnya, gue nggak boleh sebutin venue-nya. Tapi kita udah deal seluruh dunia itu harus dibuka bulan 6. Gitu. Dia ada info orang dalam lah pokoknya. Iya, info dalam dunia kayaknya. Jadi keluarga sama Mama Loren itu nggak sih? Dia iluminasi, dia Anggota iluminasi. Iluminasi. Ya. Jadi kayak gitu kan. Bukan hati ya? Bukan, Iya. makanya gede. Mas gue kan kayak gitu kan kita harus siap-siap. Jadi anak-anak 2021 akhir Desember kita udah siap-siap untuk alat dibenerin lagi, terus latihan lagi. Jadi kita mulai latihan tuh sebenarnya 2021 Desember. Iya. Pertama kali manggung setelah pandemi kapan, inget gak lo? 19 Desember. 19 Desember. Karena kita bikin event sendiri. Opening Soulja Tour. Terus aja di Hard Rock 2021 Desember. Jadi pandemi juga menyadarkan kita kalau banyak yang harus Soulja lakukan untuk nge-grab lagi apa yang hilang gitu loh. Dan akhirnya kita harus jemput bola nih. Ya itu asal muasalnya Soulja Tour itu juga. Ya udahlah kita gelondong aja deh. Kita kenalan lagi sama anak-anak yang sekarang nih, kita udah banyak ketinggalan, kita nggak banyak anak sekarang tahu lagunya tapi nggak tahu Souljanya. Iya, ini lagunya emang nyanyi. Iya, lagunya nyanyi tapi nggak tahu yang nyanyiin itu Soulja gitu. Oke. Itu komplimen apa nggak menurut lo? Kenapa? Komplimen apa enggak tuh? Komplimen orang tahu lagunya nggak, menurut kita sih sedih sih. Apa ya, jadi orang, gue tahu nih lagunya, siapa tapi yang nyanyi ya? Mungkin karena generasi sekarang, generasi era digital kan semua tuh ke play aja gitu ya, lewat di kuping aja tapi nggak pernah dilihat. Apalagi zaman TikTok kan, nah lagu siapa ini? Zaman kita dulu kan kalau kita beli album diliatin. Thanks to-nya ada, bener. Kok nama gue nggak ada aja? Iya. Wah anjing nih orang nih. Sampai 2 halaman, thanks to doang gitu kan. Gang warung disebut. Iya, Kang Warung. Udah nama band disebut, nama personil juga disebut lagi. Iya. Ngabisin cover aja itu. Plat nomor motor. Tapi dengan itu kita jadi apal. Iya. Jadi apal muka artisnya apal. Dan lirik kan juga ada di cover biasanya. Iya, kita bacain. Iya. Belum ada Google lah pokoknya gitu ya. Kagak ada. Nggak bisa googling lirik dulu mah. Kagak ada. Tapi menyenangkan sih pada akhirnya. Semua orang bisa survive lah ya dengan caranya sendiri lah ya. Termasuk Soulja gitu kan. Insya Allah. Desember di Hard Rock Cafe akhirnya gimana lu rasa pertama kali manggung gitu kan? Kaku. Iya benar kaku. Kaku nggak tahu mesti ngomong apa, bingung. Gimana ya? Kok bisa manggung lagi ya ternyata ya gitu ya? Tim beda tim. Oh beda tim? Beda tim, kayak kru yang dulu udah pulang kampung, udah kerja, udah nyangkul di sawah lagi, yang kayak gitu-gitu kan tim udah beda, drummer beda lagi, yang gitu-gitu. Jadi kayak wah kacau lah, mulai lagi kayak bener-bener mulai lagi dari awal. Dari awal ngeband lo ya? Tapi terharu ya. Terharu karena ternyata masih bisa manggung kita gitu. Sampai fotografer kita ya, kan udah lama gak ketemu 2 tahun tuh ya. Katanya dia sampai meneteskan air mata di balik kameranya, bisa motoin Soulja lagi. Robi Salim. Iya. Katanya, gua meneteskan air mata gua di balik kamera, najis loh. Tatoan, pime loh. Tapi emang iya sih, gue pertama kali nge-MC yang akhirnya orang banyak itu juga kayak ngomong apa juga gue nggak tahu gitu. Gue terus kayak mau ngelawak, takut gak lucu. Udah gak relate, takut gak relate. Iya, soalnya kan kita sekarang
kalau gue malu ngomong Robocop lo ngerti gitu kan. Iya, Lo gak iya. makan lo kayak Robocop. Iya, Coba iya. ngomong gitu sama anak SMA sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa. Bingung kan? Apaan Robocop? Apalagi kan pandemi kan semuanya berubah ya. Betul. Gaya hidup, Betul. terus semuanya lah Habit berubah. berubah, iya. Akhirnya kayak kita menyesuaikan tuh kayak bener-bener restart tuh. Butuh waktu gitu ya, Butuh nggak waktu, langsung. butuh waktu. Ya itu Soljatur juga kayak latihannya Solja Latihan juga Solja untuk kembali lagi lah. Bayangin kita begitu kalau udah tahu-tahu di panggung gede kan lebih aneh lagi gitu Iya, di iya. panggung biasanya. Ya, makanya kita punya ide untuk bikin Solja Tour 2022. Jadi kita mencoba menyambangi berapa tempat gitu ya. Kita yang bikin acaranya sendiri. Ya. Ada sponsor. Nggak ada sponsor. Duit dari Jadi mana? bener-bener, nah duit duitnya dia lagi udah. Coba Renat, duit dari mana? Dari- Habis pandemi. Dari Solja Tour itu. dari apa aja yang bisa dijual. Soljatur Tapi gua- gimana Soljatur? tapi Tapi, gua- tapi dari pertama sampai album terakhir, master lu yang pegang. Kita yang pegang semua. Oh, enak. Jadi kayak beberapa apa namanya kerjasama tuh kayak TikTok misalnya, mereka agak bingung gitu. Kok lu bisa sih semuanya di lu gitu? Karena beberapa band ada masternya di sini. Publishing juga lu? Publishing kita sendiri. Oh enak. Nah itu salah satu keuntungan dari sebuah band ya. Ketika bekerja sama, karena kadang-kadang kan event organizer atau brand kan nggak mau ribet Iya, ya. nggak mau ribet. Iya, mesti izin sana sini gitu Iya, kan. iya. Satu orang aja udah. Iya. Itu Satu keuntungannya pintu. bener loh. Kita itu sampai keuntungannya. merchandise juga kan punya sendiri. Jadi ya itu dia, tapi kesombongan akhirnya ribet sendiri juga gitu ya. Cuman memang kalau mungkin teman-teman band yang lain mau itu capek sih, tapi semua benar-benar di tangan lo gitu. Kalau orang bilang indie, ya kita indie yang indie banget lah, tapi Iya. capek banget gitu. Lu nggak mau menyerah akhirnya, itu kita album berikutnya major aja deh gitu. Itu Pernah? yang album kedua tadinya. Oh. Tadinya album kedua. Setelah dapat enaknya, jangan deh sendiri aja yuk gitu. Ya sendiri aja. Potongan Untung label, manajer. potongan label gede banget. 50%. Iya. Tapi kan, Udah mana tapi, manggung dipotong kan? Iya. tapi dulu kan kita bikin distribusi juga sendiri. Iya. Jadi kita datang ke Distara, semua ke toko-toko itu kita sendiri. Terus RBT juga kita sendiri gitu. Anjing RBT. RBT juga Aduh, sendiri. gak tahu kali ya. Gila zaman itu tuh RBT tuh Iya. salah satu cuan bagi musisi. Tapi Kita nggak pernah cuan. Enggak, tapi musisi bilang hitungannya mana ya? Nah, emang nggak jelas RBT hitungannya. tuh nggak pernah tahu hitungannya. Iya. Ini gimana ya? Hitungannya gimana ya? Toto dikasih duit aja sekian. Iya. Iya. Ya, sebenarnya sih ada hitungan sangat panjang dan jelimet. Jadi kan kita bingung sebenarnya gini. Ini kan hitungan RBT kan digital. Ya. Tapi laporannya manual. Jadi laporannya segini. Yang baca Ya juga males. males. Ya males banget. Iya males. Angka. Ya udah terakhirnya angka. aja deh gitu terakhirnya. Langsung aja ujungnya bawahnya gitu ya. Jadi soalnya semuanya punya sendiri, tapi kayak gue bilang tadi ada konsekuensinya. Lu emang harus bener-bener pisahin mana bisnis, mana musik. Kalau enggak lu kecampur-campur gitu. Nah tapi lu mengalami itu dan lu lakukan sampai sekarang. Karena gua nggak ngurusin musik, jadi yang ngurusin musik Said, Danar, sama David. Ya kita udah Oh, pecah, oh, kita udah Dari pecah kongsi. dari awal Oke. udah dibagi-bagi tugasnya. Divisinya beda nih. Iya. Yang bisnis lu. Gua yang bisnisnya. Oke. Manajemen dan bisnis gua, karena kan itu perihal yang berbeda. Kayak gua bisa tahu misalnya bulan 6 dibuka kan nggak mungkin anak-anak tahu gitu. Jadi anak-anak lu pikirin musiknya aja, musiknya lagunya apa terserah lu. Tapi bisnis terserah gua gitu. Oke. Kan master di lu semua nih. Iya, masalah Iya. kita semua. Royalti dari platform digital pasti ke lu dong. Ke kita semua. Oke, ya lumayan lah ya untuk menghidupi selama pandemi. Selama Gimana? kita tuh Selama masih streaming, Iya, musisi iya. mati lah sebenarnya. Musisi Oh. mati lah. Sebenarnya kan Off air-nya ya maksudnya ya? iya. Enggak, iya, Iya, Selama kalau maksudnya kalau bisnis musik digital nih sekarang selama orang dengernya streaming bukan beli, Oh. sebenarnya lu membunuh musisi kalau menurut gua. Oke. Iya, karena di Spotify kan 0,01 Gimana cara ngitungnya coba Sobat? 0,01 rupiah. sekali dolar. Dolar. Sekali lu dengerin satu lagu Oke. buat si musisinya. Ya. Dan itu baru dibayar kalau udah $1.000. Sampai berapa kali itu lagu harus di play gitu. Oke. Jadi selama dia belum dibeli, si musisi sebenarnya nggak akan pernah oke lah. Pendapatan kita dari Spotify kemarin berapa? Dari Spotify berapa emang? Berapa? Oh ada nih ya. Ada. 250 ya? Untuk 3 tahun itu 139. 100.000. Pokoknya ribu. Pokoknya Ah, yang mana gua kan lagi? follow Randi Niji ya. Randi Niji. Gua follow Randi Niji. Dia kan Niji nih, songwriter bandnya ya. juga kan. Niji. Niji nih di. Iya, iya. Gua dapat 139.000. Dia di post sama dia dijadiin MFT
ininya apa kwitansinya, Iya. dia cuma dapat 45.000. Niji 45.000. Dijadiin NFT sama dia. Niji dari Spotify 45.000. Randinya doang, Randy, sorry. Randy. Oh, Randinya doang. Randinya doang. Dia cuma dapat 45.000 selama 3 tahun. 3 tahun. Itu royalty. Wow. Oh, kira 139 Jadi enakan tuh MC Solja ya? Hah? Enakan MC ya? Nah itu tuh sebenarnya yang dari dulu gua sama Solja udah ngerti bahwa kalau yang sifatnya penjualan fisik, royalti digital, yang sifatnya royaltis itu kita anggap nggak ada. Nah itu yang sama Solja kita kejar tuh off air. Jadi kenapa off airnya kita banyak? Karena kita memang fokusnya di off air. Jadi kalau orang-orang Telkomsel tuh bilang sama kita, lu radionya, lagunya Solja tuh nggak radio friendly, nggak RBT friendly. Tapi gue bilang sama dia, tapi gue kan off air friendly. Wah. Jadi mereka diem di situnya, maksudnya, oh iya gue paham, karena band lu emang nggak laku sih di RBT. Di platform, banyak platform kita memang nggak laku, tapi di off air ya memang kita fokusnya di situ. Tapi lu kalau misalnya manggung masa lu banyak tuh. Ya memang kita fokus di situ kan, jadi kita nyari lagu yang anak-anak seneng kalau datang pas kita manggung. Iya, Soljaholic banyak banget. Wanjay, sekarang Solja Oli. Sobat Solja. Nah, Soljalicious. Soljaholic. Nggak, tapi itu benar yang Renhat bilang emang awalnya kita udah tahu, kita udah ngerti bahwa royalti kita nggak akan dapat segitu banyaknya. Ya. Unless lo Taylor Swift atau siapa gitu ya. Unless lo Michael Jackson. Unless lo Iya, Michael Jackson. iya. Jadinya kami fokus ke off air gitu. Itu termasuk caranya kami nembus ke sekolah-sekolah. Dulu tuh kami punya CD nih. Kerja sama sekolahan. Lo mau bikin pensi? Sini deh, gue main tempat lu, nggak usah bayar, tapi jualin CD gue. Oh. Lo jual 100 gue main gratis. Ya. Oh, oke. Ada cara kayak begitu, ada Iya. mulai dari situ. Terus ada cara kita juga udah mulai mikir, ini daripada kita buang duit promosi kita nggak jelas ke any radio, promosi ke any media, kita fokus aja deh. Kita mau ngejar siapa targetnya? Targetnya anak umur sekian sampai sekian. Iya, iya. Ya udah mereka dengerin apa? Ini. Terus kita kampusnya di mana? Ini. Ya udah kita langsung masuk ke radio kampus, kita masuk ke radio yang spesifik, media yang spesifik didengerin oleh targetnya gitu. Oh, yang segmented lah Yang ya. segmennya langsung daripada Oke. kita nyebar luas juga percuma gitu kan. Oh, tapi ini strateginya keren juga lu ke sekolah dan ke kampus untuk ngasih CD berarti ya? Iya. itu kasih CD Barter. pas lagi ada album. Pas lagi Oke. ada album, Pas album nggak ada kedua. album kita jualan SIM card. Itu benar. Iya. SIM card. SIM card. Oh, SIM karena card di handphone. barter produk sama Telkomsel itu. Iya, Iya. macam jadi kita Axis. sama Axis sama Excel. Jadi sekolah misalnya gini, menurut lo ada berapa? 1.000. Nah kita jualin tuh SIM card 1.000, harganya 25.000. Gitu, dan 25.000 kan balik ke kita jadi 25 juta kan. Iya. Nah itulah kita bagi-bagi buat Solja, buat Adit Surya, buat panggung, buat macam-macam. Yang intinya ya produksi internal semua kan gitu. Jadi lu untungnya jangan banyak-banyak ya, lu jangan banyak-banyak ya, lu jangan banyak-banyak ya. Yang penting kita jalan terus. Jalan. Dikit-dikit tapi jalan gitu. Wah, ini keren sih. Sangat indie sekali ya. Tapi beneran sangat indie banget loh. Maksudnya lu ngurusin sampai sebegitunya gitu kan. Iya lumayan. Iya. Yang terakhir sih kita dikomplain, kita tuh beli SIM cardnya Telkomsel 35.000 biji. 35.000 biji. Itu satu mobil box gua sampai gini tuh. Nah yang terakhir tuh itu yang paling terakhir sih. 35.000 biji. Oke, jadi kalau pernah ada masa di mana 100 CD laku, gue main gratis di pensi lo gitu ya? Iya. Kalau di Ya. pensi boleh jualan Singaraja, kita jualin mungkin. Wah, Sayangnya kan nggak boleh ya. saya nggak boleh. Iya. Iya. Kalau nggak ini tidak terjadi kerjasama yang Yahoo. Betul. Atau gini aja next time, lu ngasih beasiswa peringkat 1, ranking 1, 2, 3. Oh, udah. Udah. Solja udah pernah. Udah pernah. Beasiswa. Untung punya teman sekolahnya, ya apa Untung bapaknya punya bapaknya kampus. kan. Oke. Dapat Jadi beasiswa gimana? dari Jadi gimana? Ya, jadi lu bisa dapat beasiswa kalau ya gitu, maksudnya kirimin ke Solja, mention Solja, terus kita lihat cek data nilainya bagus, kita kasih beasiswa. Kuliah. Di kuliahnya tuh? Iya, sampai selesai. Gokil, gila luar biasa. Solja mantap. Lumayan. Kita jus dulu buat Solja dong. Yang lebih keren nih kalau bisa Iya. jualan ini loh, Singaraja loh ke sekolah-sekolah. Iya. Kita bisa di-ban sama sekolah-sekolah nih Singaraja. Jualannya Singaraja lagi. Singaraja 0% lah nanti kita bikin. Iya, dan bentuk saset. Iya. Rasa jahe nggak? Aduh. Gue mau jual essence-nya aja. Iya. Persesan gitu kayak redoxon. Yang penting berbusa aja. Iya bener. Tapi menarik. Tapi gini, Solja kan bisa dibilang musiknya campur aduk ya. Campur. Gue melihat
beberapa lagu ada yang two-tone banget, kayak Madness gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngepop banget, yang slow. Terus ada yang dub, ada yang dancehall, ada yang reggae banget gitu kan. Ini tergantung moodnya kah atau tergantung egonya satu orang, kita bikin ini yuk atau gimana? Tergantung mood, tergantung lagunya. Tergantung juga, pesanan juga ada ya. Tergantung pesanan ada, tergantung biasanya sih nyawa lagunya, enaknya gimana. Oke. Jadi kan karena bikinnya tuh bisa dengan berbagai macam situasi ya, lagu Ya. originalnya gitu maksudnya pas bikin demonya. Nah setelah udah jadi pas kita gabung itu diskusi, nanti nongolnya gimana, diginiin aja, diginiin, gak dapat diginiin, gini. Akhirnya nongolnya yang kayak gitu. Iya. gitu. Kayak kita punya lagu judulnya Abidin ya. Iya. Weh, ada. Itu Itu di lagu Soulja. album Ketiga, iya. Jadi Itu album kan Mestakung. sebenarnya Iya. ceritanya itu kita lagi abis manggung. Kita berempat nih, gua David sama ada Radai, dua kru, Ada dua kru, kru kita dulu. Oke. Kita nongkrong di manggungnya di Ancol. Nah, di situ kita nongkrong aja sambil abidinan. Abidinan. Dulu abidinnya masih ini kan, masih Masih nyampur masih sendiri. cekek, masih Iya. cekek. Kalau sekarang udah ada. Anggur merah, mabir dingin. Iya. Ya udah kita cerita aja nongkrong sampai pagi nggak kerasa. Padahal kanan kiri kita tuh orang pacaran. Lama-lama yang pacaran itu pada kabur gitu. Kita ketawa-tawa sendiri. Cerita-cerita doang. Padahal lu tahu nggak ada nih cerita lucu pada waktu itu. Kita Oke. ngejok-ngejok lucu sambil abidinan sampai pagi nggak kerasa. Yang tadinya kanan kiri kita pada pacaran pada kabur ngeliat kita berisik gitu kali ya. Akhirnya bikin lagu Abidin. Akhirnya Abidin. terinspirasi bikin lagu Abidin. Dia Gokil. selalu membawa suasana. Iya. Tapi di tongkrongan selain ada Abidin dan penikmat bir, pasti ada yang Intisari, ya pasti ada tuh. Pasti Ada, Ada beda aja sih. aliran, ada. Iya, ada lah, ada Biasanya arak- kalau arak. arah Tangerang Selatan tuh, Iya. anak Pamulang, Iya, iya. begitu masuk Far East, Anggur Far merah. East, Iya. anggur merah biasanya. Kalau East Coast sih anggur sih udah Anggur. pasti. Iya. Aliran Tutup ya. emas. Kalau zaman sekarang mah nyampur birnya pakai Singaraja. Yo, Iya. Nah, Tapi itu. nggak perlu nyampur karena udah takarannya ada Abidin. Iya, Nah, itu udah dia, ada itu udah dia. ada sekarang. Iya, mantep banget. Nggak perlu nuang-nuang lah. Nggak Dulu perlu. analog ya, sekarang Iya, udah nggak ada perlu yang jadi. ngeruncingin plastik lah. Ya. Sampai panjang. Ngeruncingin plastik lagi. Pasukan kresek Pasukan hitam. kresek Aduh, PKI, pasukan yoi. kresek hitam ya. Iya, pasukan kresek hitam. Oke, dari semua warna musik pada akhirnya tiba-tiba membuat warna baru di album yang 2019 nih. Iya. Ya enggak? Sedikit Bestakung. jazz. Oh, 2019. lamun ombak ya. Lamun ombak, Lamun ombak. Iya. Ada jazznya, ada bossa nova, ada pokoknya yang santai dan kayak musik mahal gitu. kan. Iya. Iya. Ini ide siapa nih? Ide bersama sih. Ini berarti recycle lagu dan 3 lagu baru kan? Iya. 3 lagu Iya kan? baru, iya betul, Itu betul. ide siapa nih? Kita bikin yang kayak gini yuk gitu. Sebenarnya tuh nggak niat bikin album awalnya. Kita bikin yang lagu yang ramah di tempat refleksi dan gramet yuk. Refleksi. Gramet lagi. Yang Masih ada yang ke gramet ya? gue inget kalau refleksi gue inget dah. Iya mas, udah mas. Iya. Ngapain lagi mas? Iya. Ramah di tempat refleksi dan gramet. Iya, iya. Gak ada siapa nih yang ide siapa nih? Tiba-tiba jadi musik yang mahal gitu. Iya itu. Mau ulang tahun kan? Kita mau ulang Sebenarnya tahun. Soulja Lu mau ulang tahun depan 25 ya? Tahun depan 25 Udah ya? lu mah. Gila luar biasa, Soulja tahun depan 25 tahun. 25 tahun ya. Dan kemarin berada Soulja ulang tahun yang keberapa? 14 ya? 14. 14 Oke. ya. Ya, Emang jadi gimana, Fit? Album Lamun nomor? Ombak tuh kita mau ulang tahun 21 ya, Hat? Mau ulang tahun 21, 21, iya benar. terus kita bingung mau kasih merchandise apa ke Berada Soulja. Dia mau kasih Oke. kejutan buat berada Soulja gitu. Iya. Terus dia tiba-tiba ngide aja lah gitu kayak ya udah kita bikin album recycle aja. Cuman kan kita kan orangnya emang nggak jago-jago banget gitu. Jadi ya udahlah kita ajakin teman-teman aja. Mau nggak dia bawain lagu Soulja tapi versinya dia. Makanya kayak ada Tas Lalu versi Nonaria, Iya, iya. kayak gitu-gitu Wayne lah. Komati versi Enda and Resa. Enda and Resa. Dan Oke. sengajanya dipilihnya emang yang jauh gitu. Emang yang genrenya. jauh sekali. Emang yang beda aja ya. Gitu. Oke. Habis itu kita bikin 3 lagu yang oh ini udah kejauhan nih mereka nih. Kita jangan tetap ada di posisi kita, jangan di zona nyaman. Jadi kita bikin lagu. tetap. coba bikin lagu yang agak berbeda juga gitu. Makanya ada 3 lagu juga di album itu yang baru. Coba Terus menyesuaikan juga nggak ya. terlalu Soulja banget lah gitu. Oke.
Dan akhirnya paling terakhir ini ya, Badut Cinta ya. Badut Cinta ya. Paling terakhir ya yang sendiri Single. ada yang single bareng sama collab sama Daun Jatuh. Daun Oke. Jatuh ada. Gelegak Darah Muda namanya. Oke, itu udah rilis. Udah. Udah rilis, rilis. oke. Sebelumnya memang Badut Cinta. Badut Cinta. Terus sebelumnya lagi Sama Hendra Kumbara. Oh sama iya Cinta Gila sama Hendra Kumbara. Oke. Terus sebelumnya lagi Gloria Existentius, sebelumnya lagi Kuota 2 Giga. Kalau yang Jatah Mantan tuh 2014 ya? 2000 iya 14 This Is di Soulja album itu? This Is Soulja betul Jatah oke. Mantan. Jatah Mantan. Gila. Sangat relate sekali ya lirik kalian dengan anak muda gitu ya. Masa sih? Iya. Soalnya terakhir-terakhir gini gue tanya siapa di sini yang masih deket sama mantan? Nggak ada, mantan brengsek gitu. Oh ya? Udah bilangnya begitu, nggak mau deket lagi sama mantan. Nggak mau. Mungkin mantannya lu kali ya, gimana ya? Ya sebenarnya malam-malam tetap lagi apa? Apa? Iya kan terakhir-terakhir gini gitu kan? Iya pada Tapi bener ya, yang membedakan antara chat lagi apa, kamu lagi ngapain, itu beda makna ketika jam chat itu terjadi. Betul. Itu betul. Kalau siang-siang lagi apa, itu kangen. Kangen. Kalau jam 12 itu horny. Iya. 12 malam. Booty Lagi call. apa, ngapain gitu kan. Dia mau tidur anjing. Rumah kosong, berangkat. Tapi menarik sih perjalanan Soulja selama tahun depan 25 tahun gitu kan. Bikin sesuatu dong Basil tahun depan dong ya. Udah disiapin. Berencana bikin sesuatu. Apa boleh kisi-kisi nggak buat Raja Rimba nih? Kita lagi mau bikin satu album Soulja X Koplo United gitu ya. Wow. Jadi mau di remix koplo semuanya. Ini gue baru tahu nih. Iya. Hah? Gue baru tahu nih. Dia Gue sih baru- udah tahu, gue udah tahu. Sumpah. Oh ya? Gue baru tahu. Dia kadang-kadang Jadi- ngomongnya ke satu orang. Iya. Terus berharap dia tuh cerita ke semua. Enggak. Oh gue udah tahu, gue udah tahu. Udah tahu. Enggak, gue nggak tahu album, taunya single. Oh semuanya koplo? Semuanya koplo. Oke. Tapi sih yang pasti kita mau bikin ulang tahun tahun depan. Cuman tahun depan tuh ulang tahun nggak bisa pas harinya karena puasa. Oh oke. Karena puasa, jadi mungkin agak mundur sih. Pas buka lah ya. Iya pas buka. Bisa. Yang ya jam 4 pagi lah. Atau Bada Imsak. Ibadah imsak. Tahun depan udah, sebenarnya Soulja tuh buat 5 tahun ke depan juga udah program gitu. Cuman kan emang jalannya Belum hamil apa gimana? kita pengennya cowok ya. bukan dong. Bukan anak. Ya cuman di jalannya satu-satu gitu. Oke. Nah, terakhir buat Raja Rimba di luar sana dong atu-atu ya. Pesan buat Raja Rimba dong. Yang namanya lagi ngeband banyak titik jenuh, banyak orang yang ngeband band bubar atau apapun itu kerjaan apa segala macam pada akhirnya Soulja selama 25 tahun bisa solid, bisa bertahan, sedihnya banyak, gembiranya juga banyak. Mungkin kasih sesuatu lah buat Raja Rimba di luar sana dari Said mungkin. Kalau dari gue sih, kalau emang itu udah pilihan hidup lo, ibaratnya lo udah cinta lah ya, udah cinta. Walaupun dia tidak memberikan lo apa-apa, ya lo tetap konsisten aja sih, tetap konsisten dan suatu saat dia akan membalas cinta lo sih. Gitu. Iya, asik. Iya, David. Apaan nih? Agak mirip sama Said sih sebenarnya kayak. Agak mirip kayak yang lain. Sampai sini idem. Tapi jujur gue juga suka susah ditanya kalau soal gini. Bingung kan lu. Iya. Makanya yang pertama ngomongnya. Ayo, Lu Dit. ajak ngomong gue jadi lupa. Mbak lo dulu Mbak. Danar, coba danar. Dari tadi belum nemu, makanya gak usur David. Aduh, apa ya? Ya, yang terlintas pertama di kepala gue tadi punya tujuan, sebenarnya gitu. Ya. Sebenarnya salah satu hal yang bikin kita juga jalan terus adalah kita punya tujuan, punya objektif. Ya. Goalsnya ini, langkah-langkah yang diambil nanti semuanya ngikutin goals itu sebenarnya. Maksudnya gini, kadang ada orang gimana sih Kak pengen terkenal, goal lu terkenal seterkenal apa? Misalnya lu mau terkenal apa mau punya banyak duit dari situ. Oke. Kayak itu nanti akan beda jalan gitu. Oke. Sebenarnya lu tahu tujuan lu kemana dan lu tahu lu siapa.
Oke. Bagus lo di mana, lebih lo di mana, kurang lo di mana, sehingga ada ruang untuk improving kan. Oke, kurang gue di sini, kalau gue mau mencapai itu gue harus begini gitu. Oke. Misalnya kayak gitu sih. Ya. Itu salah satu yang bikin kita jalan terus juga. Oke. Gua masih Ayo, mikir. nah David Gua nih. masih mikir lagi apa? David, ayo. Kurang panjang. Iya. Tambahin lagi. Ya, ayo Ya, David, ayo. kalau intinya kalau lo mau ngeband, coba tanya sama diri lo tuh mau ngeband karena lo suka ngeband atau lo pengen jadi terkenal sih. Oke. Kalau saran gue sih mendingan karena emang lo suka ngebandnya, karena terkenal tuh bonusnya gitu. Iya. Itu setuju gue. Itu doang sih kalau gue. Karena banyak orang ngeband tuh sebenarnya cuma pengen terkenalnya doang. Karena ngeband, main musik itu kan prosesnya panjang ya. Iya. Prosesnya panjang, berdarah-darahnya banyak gitu. Jadi banyak orang kaget akhirnya bubar karena emang cuma mau jadi terkenal, bukan karena emang dia fun mau ngeband. Dan emang suka gitu. Emang suka gitu. Tapi ini setuju banget sih gue, karena kalau ditanya sama orang, kayak Far gue mau bikin YouTube dong, biar lu apa tujuannya? Ya bikin dapat duit dari AdSense. Nah ini nggak salah sih pilihan dia, tapi menurut gue ketika lu bikin sesuatu karena lu suka atau karena pengen terkenal atau karena duit, outputnya pasti beda tuh. Iya, tuh. Outputnya pasti beda. Karena gue setuju banget ketika kita suka sama sesuatu nggak mikir apapun itu, jadinya lebih pure aja. Iya. Kita nggak mikirin kayak dia suka nggak ya, orang suka nggak ya? Nah, iya. Ini suka nggak ya gitu. Nah pada akhirnya kita mempelajari pasar lah. Itu Iya, kan proses akhirnya kan lah. kita proses kan, lah, itulah. belajar lagi. Iya. Nah, bagus tuh jawabannya. Iya. Gue kasih jeda ya, Renat. Harus buat anak band ya? Apa? Siapa? Bebas, mana aja. Bebas. Raja Rimba lagi mungkin lagi. Raja Rimba. Iya, lagi bercita-cita sesuatu lah. Cita ya. Kalau gua sih sama kayak anak-anak juga, semua juga. Kita tuh kan band yang kompak ya. Jadi kalau lu punya cita-cita, lu kerjain aja terus lu maju. Nah suatu saat lu pasti akan jadi singa raja. Kalau lu balik, lu jadi raja singa, jadi penyakit. Itu nggak boleh itu. Kepatil. Iya kadang kayak lu bilang Berarti lo harus maju terus gitu karena kan ya? karena lu bukan passion, jadi tengah jalan lu kayak kok nggak monetize-nya lama banget ya. Iya. Terus lu jadi berbalik gitu. Jadi raja singa. Jadi raja singa. Itu karena keluar masuk Keluar ya. masuk. Iya, benar. Harusnya kalau udah di dalam dingin lu keluarin langsung. Keluar masuk ngeliat-liat dulu lagi. Nggak nanya-nanya dulu. Nanya dulu. Oke, tepuk tangan buat Soja. Yeay. Kita cerita. Lagi. Hidup penuh dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil. Gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi dan ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani. Yakin, semangat. Semangat jalan, hidupkan mimpimu. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, singa sejati. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, singa Rajabim. Selamat malam semuanya, Brother Soldier. Jauh juga nih ya. Iya jauh juga nih. Kita ke sana dong. Kita ke sana deh. Ntar kita samperin ke sana ya. Kita ke sana enaknya bawa ini. Abid Soy. Iya. Oke. Tadi kita udah ngomongin si Abidin. Nah, kita mau bawain Abidin nih. Buat kalian yang belum kenal sama Abidin. Masa belum? Masa belum sih? Belum kenal. Kita kenalin ya.
Gimana guys? Siap? Ayo kita panggil Abidin bareng-bareng. Pesta ini takkan lengkap tanpa kehadiran dirimu. Kau menyejukkan hatiku yang kini biru. Karenamu aku kembali lagi tertawa, riang, senang dan bercanda. Kau menyejukkan hati yang kini sedang luka. Kau temani hariku dengan semua canda tawa. Bagiku Abidin membuat diriku lupa semua kenangan tentang dirinya. Party, party, having fun di sini. Biar hidup susah tapi tetap happy. Oke, semua yang ada di sini panggil Abidin. 2, 4. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidup. Panggil Abidin Dewasakan. semuanya. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu. Hey Mr. Abidin, malam ini sungguh masih sangat panjang. Jantungku pun kini terus berdegup kencang, mendengarkan pengalaman di dalam hidupmu. Seru dan juga kian mencekam. Tak terasa bulan ini berganti matahari. Bintang-bintang pun kini telah bersembunyi. Kau membawakan diriku sebuah semangat baru untuk menjalani hidupku. Party, party, having fun di sini. Oke, Raja Rimba, mari kita panggil Abidin. Siap, 2, 4. Abidin, jangan pergi dulu. Ceritakan padaku semua kisah di hidupmu yang tak mendewasakan. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu. Alright, Abidin, shall we dance together? Right on, cross-section. Nice. Dari semua hal yang pernah aku lalui, cuma Abidin yang selalu setia menemani. Di setiap suka dan duka kau selalu di sini. Walau hujan badai kau tak akan kenal berhenti. Biarkanlah diriku untuk terus terlarut dalam imajinasimu yang tak kunjung surut. Derap langkahku kini akan semakin ringan dalam menghadapi semua tantangan. Hey hey, surga atau hahaha. Hey hey, surga atau Oke, semua yang ada di sini, mari kita panggil Abidin. 2, 4. Abidin, jangan pergi dulu. Ceritakan padaku semua kisah di hidupmu yang tak mendewasakan. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu yang tak mendewasakan. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu. Cerita sekali lagi. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu. Ayo panggil Abidin. Abidin. Terima kasih. Oke, ini angkat dulu, sini belakang. Buat teman-teman silakan maju, let's go, let's go, let's go. Oke, buat Brada and Sister Soulja yang selalu menemani kita dimanapun Soulja berada, lagu ini untuk kalian, Bersamamu. Di setiap sudut kota, ku temukan dirimu ada. Dan melambaikan pandangan, mengantar kehangatan ke dalam hatimu sayang. Ku coba untuk berikan sejuta. Oke sister, mari kita nyanyi Bersamamu. Bersamamu, bersamamu.
Oke, brother, mari kita nyanyikan bersamamu. Ku akan terus kembali menikmati wangi cinta dan matahari. Ku akan terus kembali merangi saat badai pergi. Oke, Joko Beer House, Brother and Sister Soulja, semua yang ada di sini, Raja Rimba, Soulja minta lambaikan tangan kalian ke udara, semuanya nyanyikan bersama kami. Iakah semua cerita yang kita lalui, kenanganku yang terindah dalam hidup ini. Sebuah kata-kata takkan cukup menggambarkan, terus tersimpan di hati dan juga ingatan. Hari-hariku berjalan selalu di dekatmu, seakan waktu berhenti dan akan berlalu. Torehkan ini dalam sebuah nada dan lagu, karena bersamamu ku ingin ciptakan hidup yang baru bersamamu. Ku akan terus kembali. Menikmati Apa? wangi cinta dan matahari. Ku akan terus kembali pelangi saat badai pergi. Ku akan terus kembali wangi cinta dan matahari. Ku akan terus kembali pelangi saat badai. Bersamamu aku akan, bersamamu aku Terima kasih. Oke, langsung aja ya guys ya. Singkat. Stadium di dance. Are you ready to dance with us, Brother Soulja? So let us dance together. Come on, just sing the beat. Baby, we're good friends for so long. Kau bilang sayang dan tak benar kau bohong. Bilang rindu and all of your feelings. Do you really, really mean all of those things? Saat ku akan berikan cintaku, you are changing. Who the hell are you? Apa maksudmu hancurkan harapanku? Are you happy breaking my heart in two? Suaranya mana? Kau biarkan ku menangis. Apa? Dan kau takkan bisa Karena apa? Karena ku ingin kau. Ku ingin kau mati saja, ku ingin kau pergi saja. Ku tak akan menunggu, tak lagi harapkanmu. Ku ingin kau mati saja, ku ingin kau pergi saja. Ku tak akan menunggu, tak lagi harapkanmu. Yup, yup. Now we're gonna start it over again. Are you ready to dance with us, Brother Soulja? So let us dance together. Come on, just sing a bit. Mau nyanyi? Di malam ini ku yakin kau bersama orang lain. Semua ucapanmu ini bagai sebuah angin lalu. Kau bilang padaku butuh diriku untuk di sampingmu, Tapi kenyataannya kau ada di sampingku. Lupakan saja semua cerita yang terjalin dan di antara kita. Sanggup lagi? diriku untuk Karena berkata-kata. apa?
Ku ingin kau mati saja. Demi dirinya kau biarkan ku menanti. Demi Dirinya kau biarkan ku menanti. Dan kau takkan bisa. Karena apa? karena ku ingin kau mati. Semua. Saja ku tak akan menunggu. Tak lagi harapkanku. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku tak akan menunggu. Tak lagi harapkanku. Suaranya mana? Ku ingin kau apa? Ku ingin kau pergi saja. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku ingin kau. Ingin apa? Mari kita rayakan kebebasan kita malam hari ini dengan menyanyikan lagu Soulja yang berikut ini. I'm free. Perlu diajarin SKS lagi nggak sih? Nggak usah ya, nggak usah. Oh sekarang gini jatah Iya. I'm free ada begini ya. Oke, na on four. Na apa? Say I'm what? I'm free. I'm free. I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap hadapi dunia yang lama ku nanti. I'm free. I'm free. I'm free like a bird and no one can tell. Bermula dari awal yang sangat indah. Hari-harinya berjalan seperti biasa. Tak pernah ia pikirkan satu masalah. Semua dilepaskan tak simpan di dalam dada. What a joyful girl. Semua orang pun bilang seakan di otaknya hanya ada rasa riang. Langkahnya cepat, tepat, penuh semangat mengejar cita-cita di waktu tenggat. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap untuk energi hadapi dunia yang lama ku nanti. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap untuk energi hadapi Oke, SKS lagi bareng Soulja. Hari-harinya kini pun terus berlalu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Ada sebuah bayangan yang terus mengganggu, menghantuinya baik siang maupun malam. Is it love that I'm feeling? Dia berkata, hanyalah dia yang tahu semua jawabnya. Dia tetap melanjutkan kehidupannya, tetap mencari seorang gadis yang ceria. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap untuk energi hadapi dunia yang lama ku nanti. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap untuk energi hadapi dunia yang Oke, nah, semua yang di sini. Na 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 apa? Di sini banyak cewek-cewek yang cantik-cantik. Gua pengen dengar suara cewek-ceweknya dulu nyanyiin Nana bareng Soulja, bisa ya? Ayo sis, sis, nyanyi sis ya. Oke, aba-abanya dari Danar. Dari aku, cewek-cewek, kakak kita nyanyi ya, I'm free ya, hitungan keempat ya. Nana. Iya Nana, lupa deh tuh gue. Nana, hitungan keempat, siap. Dua, Cewek, dulu. gampang. Sekarang yang cowok-cowok.
Keluarkan kejantanan kalian. Wadaw. Suara ngebas kalian. Hitungan keempat, aba-aba dari gua yang cowok nyanyi Nana bareng Souja bisa? Siap. 2, 4. Mantap. Kalau cowok dan cewek digabung biasanya jadinya enak ya. Suaranya yang enak. Suaranya. Maka dari itu, yang cowok, yang cewek, semua yang ada di sini nyanyi Nana bareng Souja, hitungan keempat semuanya ya. Keluarkan suara kalian yang paling keras. Siap. 2, 4. Hey! Yang pegang botol bir Singaraja angkat botolnya ke atas. Yang nggak pegang, kepalkan tanganmu ke udara. Kita rayakan kebebasan kita. We gonna sing I'm one. We gonna sing it loud. Say I'm free, I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap untuk hadapi dunia yang lama dinanti. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap untuk hadapi dunia yang lama dinanti. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. I'm free like a bird and no one can tell me. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. I'm free like a bird and no one can tell me. Terima kasih, luar biasa. Kalau gue bilang Danar, malam hari ini malam yang tepat untuk mengutarakan perasaan kalian. Kalau kalian ragu-ragu mengutarakan perasaan kalian, mungkin bisa kasih lagu Souja yang berikut ini. Lagu ini judulnya Billy. Karena sinyal-sinyal kadang nggak cukup ya. Hah, singa-singa? Singa-singa. Oh, sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal kadang nggak Maaf. cukup. Oke. Kasih aja dengan lagu ini ya. Sekarang saatnya untuk bilang apa? Bilang apa? Sekali lagi yang paling keras, bilang apa? Bilang I love you. Oke, get down brother. Pesan-pesan terakhir, ku berharap kau tahu. Aku selalu merindu saat kita tak bertemu. Sinyal-sinyal cintaku. Ku mau kau isi hatiku. Sempat ku berpikir sendiri ini tiada akhir, namun senyum manisku bukanlah angin lalu. Semua semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang lagi. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang everybody dance. Kau pernah bilang padaku yang tersayang, bahwa diriku ini satu-satunya pasti. Setiap siang dan malam memikirkanmu sayang, segenap hatiku hanyalah kepadamu. Jangan kau pergi jauh dariku kasih, karena hariku sepi jika kau tak di sini. Hatiku kian merana jika kau tak di sana, ku kan selalu menanti
bertemu kekasih. Sempat ku berpikir sendiri tiada akhir, namun senyum manisku bukanlah angin lalu. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku Yakin bila lagi yang di belakang. Janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bila I love you. Oh, la 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 la. Oh 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 la 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 la. Terima kasih. Sebentar. Lagu ini nih, lagu yang barusan bilang I love you tuh sering pada salah lirik. Aku koreksi dikit ya. Ini semua pasti gara-gara karaoke di YouTube ya. Kemarin gue akhirnya mengetahui kenapa ya orang-orang tuh nyanyinya. Pernah ku berpikir sendiri ini tiada arti. Padahal yang bener sendiri ini tiada akhir. Ternyata gara-garanya di YouTube ada tuh ya karaoke-nya. Bilang I love you oleh. Dia nulisnya salah, tiada arti. Oh dari situ rupanya nih gara-garanya nih kayaknya. Anyways nggak apa-apa, it's okay. Tepuk tangan buat Brother Soldier dan Sister Soldier dong. Thank you banget semuanya disokin. Woo! Terima kasih udah nonton Soldier bareng Ngobar nih ya. Ngobrol bareng Raja Rimba. Ini bareng Singaraja. Tepuk tangan buat Singaraja dong. Tepuk tangan dong. Angkat Singarajanya. Buat teman-teman di sini jangan lupa untuk follow Instagramnya ya. Biri Singaraja sama Proslab TV. Yes. Sama YouTube-nya Proslab TV sama Biri Singaraja sama Spotify Ngobar R-nya 2 ya. Kalau E-nya 3 itu Siskae. Ya. Thank you banget buat semuanya, tepuk tangan buat Brother Soldier dan Sister Soldier di sini. Terima kasih Raja Rimba. Oke, nyanyi apa? Said, let's go. Spotify-nya nggak 139.000 dong. Kalau misalnya kamu pengen durasi sama Soldier agak panjangan sambil request, Betul. mungkin datangnya ke Soldier Tour. Iya. Cuma mungkin tahun depan namanya nggak Soldier Tour ya, tungguin aja namanya Iya, apaan. Pokoknya oke. itulah. Dan kalian tuh tetap harus yakin. Yakin bahwa tak selalu yang berkilau itu indah. Oke, semuanya nyanyi bareng Soldier. Setelah semua yang pernah terjadi, kini di setiap hari-hariku tak mau lagi diriku untuk mengulangi kesalahan yang sama. Semua yang pernah ku rasa, yang ku cinta hilang sekejap mata. Semua yang pernah ku rindu, yang ku mau kini pun semua sirna. Apa? Tak selalu wow, yang berkilau itu indah. Wow, tak terbukti di dirimu. Wow, pergi dan sakitiku. Wow, setelah semua yang pernah terjadi, kini setiap hari-hariku tak mau lagi diriku untuk mengulangi kesalahan yang sama. Semua yang pernah ku rasa, yang ku cinta hilang sekejap mata. Semua yang pernah ku rindu, yang ku mau kini pun semua sirna. Tak selalu. Wow, yang berkilau itu indah. Wow,
Oke, Joglo Berhouse, berada di sisa Soja, Raja Rimba, Singaraja, semua yang ada di sini. Soja band dengan semangatnya sekali lagi. Semua yang ada di sini ikutin gua ya. Ikutin saya. Everybody here, just follow me. Ikutin gua. Wow, 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 sesaat kau memberikan semua harapan, yang terjadi kau pergi dan tinggalkan semua yang ada di dalam hatiku, menghilang dan kini pun semua tak runtuh. Sesaat kau memberikan harapan, yang terjadi kau pergi dan tinggalkan semua yang ada di dalam hatiku, menghilang dan kini pun semua tak runtuh. Say what? Wow. Wow, yang berkilau itu indah. Wow lagi juga ya. Wow, telah terbukti di dirimu. Wow. Wow, pergi dan sakitiku. Wow, tak selalu. Wow, yang berkilau itu indah. Wow, tak terbukti di dirimu. Wow, pergi dan sakitiku. Terima kasih. Putar sekali lagi Bang Ian. Sekali lagi terima kasih buat Joglo Berhouse. Thank you brother Sisa Soja. Thank you Singaraja. Thank you semua yang udah datang ke sini. Soja mohon pamit. Sampai ketemu lagi. God bless. Terima kasih Brother Soldier. Thank you Ngobar. Thank you Wir Singaraja. Thank you Joglo Bir. Sampai ketemu lagi. Thank you. Tos dulu biar nggak selek. Tos dulu biar nggak selek. Makasih ya Kak. Makasih ya. Waduh. Oh, keren Soldier, atau Sublime. Ayo foto. Fotbar.